Terima kasih kepada Anda yang sudah support channel CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, klik like, komen, dan share channel Mimin Penjuru Alam Semesta. Oke, pasang headset, siapkan kopi, mari kita lanjut ceritanya. Dewa Primordial Bab 221 CDN, Jenderal Hantu yang Perkasa. Jenderal Kekar berkepala itu berkata. Zhong Wudi berkata, lalu siapa yang kamu cari? Pada saat ini, Li Mushen berdiri dari suara keras susunan teleportasi, dan 9 Jenderal Kekar memandang Li Mushen dan berkata, dia yang kita cari. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tubuh Li Mushen. Hati Li Mushen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kapal abadi ini datang untuknya. Dia berpikir, apakah itu karena para dewa kuno? Mendaki kapal abadi itu kuat dan misterius. Itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk muncul di keluarga Zhong, juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk menemukan dirinya sendiri. Sangat mungkin karena pertempuran di Gunung Jikong yang dia panggil gerbang kuno dewa dan mengirim keberadaan kapal abadi ini. Ketika Zhong Wudi mendengar kata-kata Jenderal Kekar, alisnya berkerut, tetapi dia tidak menyangka bahwa perahu batu aliran hitam yang aneh ini datang untuk Li Mushen. Tidak hanya Zhong Wudi, tetapi banyak orang terkejut, mereka mengira bahwa perahu batu aliran hitam ada di sini untuk keluarga Zhong, tetapi siapa Li Mushen? Yang sebenarnya menarik perahu batu aliran hitam yang aneh itu. Tulang padat tapi seputih salju mengungkapkan wajah Li Mushen di pilar api transparan. Mustahil. Zhong Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Zhongku tidak akan menyerahkan Li Mushen. Di perahu abadi, satu demi satu prajurit muncul, dan kabut hitam muncul di belakang mereka. Para prajurit ini naik ke langit, berkemas, dan keluar dari 9 perahu abadi, berdiri di langit. Membanjiri bumi. Senran, suram aneh, dan teliti. Kamu tidak perlu menyerahkannya, karena kalian semua akan mati. Kata seorang Jenderal Kekar. Begitu kata-kata Jenderal Kekar keluar, semua orang di keluarga Zhong terdiam. Saya tidak berharap Jenderal Kekar ingin membunuh mereka semua. Tiba-tiba, Jenderal Kekar itu memberikan senyum hantu dan berkata dengan bangga, saya salah mengucapkan kalimat ini, dan tidak semua orang akan mati. Ini membangkitkan harapan di mata para pejuang di keluarga Zhong, dan berkata dalam hati mereka. Karena orang-orang aneh ini mencari Li Mushen, selama kamu menyerahkan Li Mushen kepada mereka, mereka akan baik-baik saja. Tetapi Jenderal Kekar mengecewakan mereka, dia mencibir, di antara kalian semua, hanya ada satu orang yang bisa hidup, dan itu adalah dia. Adapun kalian, tentu saja, kalian semua mati dan disempurnakan menjadi hantu dan mayat. Petik 2. Ternyata para jenderal itu adalah tentara mayat hantu, dan 9 Jenderal Kekar ini adalah Jenderal mayat hantu. Kenapa kamu mencariku? Pada saat ini, suara tenang Li Mushen datang dari keluarga Zhong. Entahlah, kita hanya mengikuti perintah para dewa dan roh. Kata Jenderal mayat hantu itu. Begitu kata-katanya keluar, itu sepertinya mengungkapkan rahasia yang menghancurkan dunia, bahkan seseorang yang sekuat He Xuanfeng jatuh ke dalam keterkejutan yang tak terbatas. Belum lagi prajurit lain di keluarga Zhong. Xiaoshan bergumam, para dewa dan dewa, apakah benar-benar ada dewa dan dewa di dunia ini yang melampaui langit dan bumi? He Xuanfeng tidak berbicara, matanya yang keruh memancarkan cahaya keemasan, dan gema Jenderal mayat hantu berlanjut di dalam hatinya, dewa surgawi, dewa dan dewa, dewa dan dewa. Di rumah Zhong, Yue Sun bergumam. Saya berada di ibu kota kekaisaran, saya mendengar kekuatan tertinggi dalam keluarga kerajaan pernah berbicara tentang keberadaan abadi, saya pikir itu adalah lelucon. Tetapi pemandangan aneh dan aneh hari ini di perahu batu. Berbicara tentang hantu misterius, apakah ini benar? Li Mushen mengerutkan kening, dan dia benar-benar yakin akan tujuan kapal-kapal abadi ini. Bersenandung. Di 9 kapal abadi, tanduk iblis terdengar, Yang Mulia Qianshan meraung, dan mayat hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerang keluarga Zhong. Aliran hitam mengaburkan seluruh keluarga Zhong, dunia terhalang, dan semua cahaya hilang. 9 jenderal mayat hantu telah memutuskan untuk membunuh mereka. Mereka hanya bisa melawan dengan putus asa. Prajurit ini masing-masing mengeluarkan harta mereka sendiri, memancarkan semua jenis cahaya, dan bertarung dengan tentara mayat hantu itu.
Untuk bertahan hidup, tidak ada yang mempertahankan kekuatan mereka, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan mayat hantu itu. Yang Mulia Qianshan meraung, dan di bawah komando Jenderal Mayat, dia menangkap Li Mushen. Zhong Wudi muncul, memegang hukum Zizong di tangannya. Zizong kusyuk dan memancarkan kecemerlangan keilahian ketika dia membunuh Li Mushen. Dia dipukul oleh Zizong, yang berada di pelukan Zhong Wudi, dan terbang keluar dengan teriakan. Di baju perang hitam pekat, kabut putih korosif naik, dan mata merah samar Yang Mulia Qianshan menyapu Zhong Wudi, anggota tubuhnya seperti serigala, hantu-hantu muncul di belakangnya. Dan kemudian menukik pergi. Yang Mulia Qianshan hari ini dapat dikatakan telah menjadi prajurit surgawi mayat hantu yang kuat. Ekspresi Zhong Wudi sungguh-sungguh, dan dia tidak berani ceroboh. Li Mushen tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia naik ke perahu abadi dan mengelilingi keluarga Zhong. Mungkin dia bisa melarikan diri dari sini ketika dia mencapai basis kultivasi Wuzun di kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini, basis kultivasinya hanya di puncak Jenderal Bintang 9 di bawah tatapannya, tidak ada kesempatan sama sekali untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa konsekuensi dari menggunakan Sekte Divine Immemorial itu serius, tetapi dia tidak menyangka konsekuensinya akan datang begitu cepat. Di rumah Zhong, para prajurit berperang melawan mayat-mayat hantu itu. Tetapi prajurit mayat hantu itu terlalu kuat, dan prajurit ini sama sekali bukan lawan, dan segera jatuh ke dalam keadaan mati. Satu demi satu prajurit mati di bawah tombak mayat hantu itu. Berubah menjadi iblis. Keluarga Zhong, tercekik, berubah menjadi neraka di bumi. 9 jenderal mayat menjaga di kapal asrama abadi. Melihat bahwa Yang Mulia Qianshan tidak dapat menangkap Li Mushen untuk waktu yang lama, dia mendengus dingin, dan seorang jenderal mayat berkata, "Di tempat kecil ini, penundaannya terlalu lama, aku takut tuannya akan marah, biarkan semut membunuh semua semut ini di masa depan." 8 jenderal mayat lainnya mengangguk. Di benua Dewa Abadi, mereka tidak takut pada siapapun, hanya tuan mereka yang takut. Itu adalah karakter tertinggi, bahkan mereka tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata, mereka mati karena tuannya, dan pada saat yang sama lahir dari tuannya. Mereka mematuhi tuannya dan melakukan semua perintah yang diberikan oleh tuannya di benua Dewa Abadi. Jenderal hantu meninggalkan kapal abadi. Saat dia pergi, angin dan awan berubah warna, iblis bangkit kembali. Jenderal mayat itu mengangkat kepalanya dan menjerit, tetapi cahaya redup di matanya menerangi seluruh dunia menjadi merah darah. Dia melihat ini, semut di sudut berkata, "Kalian semua harus mati." Dia berdiri di langit, dan mayat hantu itu meledak menjadi kabut hitam. Kabut hitam naik, cakar, dan kursi gelap terbentuk di langit. Jenderal hantu sedang duduk di kursi, tanda kuno pada baju perang berkedip, dan tanda berbentuk hantu muncul di baju perang. Dia melihat semut dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya ditutupi dengan baju perang, dan dia menunjuk ke seorang seniman bela diri di alam raja bela diri dari pengadilan abadi Desolate Timur. Jari ini seperti suara setetes air yang jatuh ke air, dan dalam sekejap, cahaya merah samar keluar dari ujung jari jenderal mayat. Cahaya merah redup ini sangat kecil, tetapi sangat menyilaukan. Kemanapun ia lewat, kehampaan langsung runtuh, menembak dari ujung jari jenderal hantu. Dan kemudian hanya perlu beberapa saat untuk menembus kepala prajurit. Cahaya menembus kepala prajurit, dan darah otak meluap dari lubang darah di kepala prajurit itu menggunakan tongkat kayu hitam untuk mengalahkan beberapa mayat hantu dan tentara surgawi. Dan dia mati sebelum saat berikutnya. Setelah memenggal kepala prajurit, jenderal mayat hantu menunjukkan beberapa jari berturut-turut, diam-diam, dan setiap kali dia menunjuk, dia akan membunuh seorang prajurit. Tapi di mata semua orang, ini seperti panen kematian. Kembali. Jenderal hantu mayat berkata, suaranya menyebar ke seluruh keluarga Zhong, dan semua prajurit surgawi hantu mayat, termasuk Yang Mulia Qianshan, berhenti menyerang, surut seperti air pasang. Dan kembali ke 9 kapal naik abadi. Yue Sun Shou mengerutkan kening dan berkata diam-diam, apa yang ingin dia lakukan. Li Mushen memandang mayat itu dengan dingin dan berkata, sepertinya dia memperlakukan kita sebagai mainan. Zhong Wudi menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, semua orang yang hadir, ini adalah kesalahan keluarga Zhong saya. Jika Anda tidak datang untuk menghadiri pernikahan putri seorang Zhong tertentu, saya khawatir hal seperti itu tidak akan terjadi, tapi dunia ini tidak kekal, siapa yang mengira itu akan terjadi? Ketika sesuatu seperti ini terjadi, kita harus melakukan upaya bersama untuk menyerang bersama, membunuh jenderal mayat, dan berjuang untuk kesempatan bertahan hidup.
Li Mushen tidak berbicara, dia melihat Jenderal Mayat Hantu dan tahu bahwa bahkan jika semua orang yang hadir bergabung, itu tidak akan menjadi lawan Jenderal Mayat Hantu sama sekali. Dia kuat, tidak dikenal, misterius, dan undead. Mereka tampaknya abadi dan telah menerima rahmat para dewa, mereka kuat, seolah-olah mereka telah diwarisi oleh para dewa. Di kehidupan sebelumnya, Li Mushen telah melihat kekuatan para Jenderal Hantu itu. Di tangan mereka, yang mulia seperti mainan. Mereka tidak melihatnya di mata mereka, karena mereka mampu membunuhnya dengan mengangkat tangan. Tetapi kapal-kapal abadi yang naik ini muncul 2 kali, tetapi orang-orang di benua Dewa Abadi juga menemukan kelemahan para Jenderal Hantu ini. Hanya dengan mengandalkan Zigang Ziang kita dapat menekan para Jenderal Hantu ini, melukai mereka secara serius, dan membunuh mereka. Kekuatan gaib dan koleksi seni bela diri yang paling sampai matahari tidak jarang di dunia. Saya ingin tahu apakah para pejuang yang hadir ini telah menguasai kekuatan gaib, keterampilan spiritual, dan koleksi seni bela diri seperti itu. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dan pada saat ini, Hei Xuanfeng muncul dari kerumunan, suaranya tinggi dan serius, Jenderal Hantu Mayat tunduk pada hal-hal yang mencapai matahari dari langit dan bumi. Apa yang saya kembangkan adalah api hitam klasik Taisang, yang merupakan kumpulan kitab suci bela diri yang tepat untuk matahari, baik dari kalian yang telah menguasai keajaiban atribut tersebut. Atau kumpulan kitab suci seni bela diri, untuk bertahan hidup bekerja sama. Li Mushen memandang Hei Xuanfeng dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa Hei Xuanfeng muncul di sini? Di belakang Hei Xuanfeng, Xiao Shan berdiri dengan tenang, dan aura kuat memancar dari tubuh mereka, membentuk lingkaran riak. Kultivasi mereka sangat kuat, setidaknya di atas ranah Wuzun. Yue Sun Shou mengerutkan kening dan menatap Hei Xuanfeng dan mereka berdua, selalu merasa bahwa lelaki tua itu sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan bergumam. Orang tua ini adalah... Tiba-tiba, murid Yue Patrol menyusut dan dia berkata, ternyata sepertinya dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Zhong Wudi memandang mereka berdua, alisnya berkerut, dia bisa merasakan aura agung di Hei Xuanfeng dan Xiao Shan, tetapi dia tidak mengenal kedua orang ini. Dan dia tidak tahu mengapa mereka datang ke rumah Zhong. Tujuan, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Zhong Wudi maju selangkah dan berkata, kekuatan supernatural yang telah mencapai ketinggian matahari. Bab 222. CDN, aku akan menyelamatkanmu. Hei Xuanfeng tersenyum dan mengangguk, tentu saja itu bisa dilakukan. Zhong Wudi berkata, saya telah mempraktekkan kekuatan supernatural dari seni api astral. Kekuatan supernatural ini adalah sesuatu yang mencapai matahari dan harus dapat menekan Jenderal Hantu. Hei Xuanfeng mengangguk, bagus sekali. Zhong Wudi memimpin, dan segera, lusinan prajurit mempraktikkan kekuatan magis kolom ini atau muncul dalam koleksi seni bela diri, bersedia melakukan bagian mereka untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, Li Mushen juga muncul, teknik pedang air dan pelindung api yang dia praktikkan termasuk dalam kategori ini, dan 9 kapal abadi ini datang untuk mereka. Jadi dia secara alami harus melakukan bagiannya. Jenderal Mayat Hantu duduk di langit dengan penghinaan di matanya, dan menembak lagi, kali ini target tembakannya bukan orang lain, tetapi Hei Xuanfeng. Paksaan bergulir, dan cakar tulang menyapu langit turun dari langit, dan membanting ke arah Hei Xuanfeng. Di rumah Zhong, para prajurit itu ketakutan, dengan keputusasaan di mata mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jenderal Mayat Hantu akan menyerang Hei Xuanfeng. Hei Xuanfeng melihat serangan cakar tulang, ekspresinya serius, tangannya terentang, dan dia menjalankan sutra api hitam tertinggi di tubuhnya, dan api gelap membakar tangannya. Api membakar langit. Hei Xuanfeng mengeluarkan suara rendah, dan nyala api tangannya berubah menjadi singa jantan, mengaum, bergegas ke langit, dan menggigit cakarnya. Api tak berujung terbakar, seperti belatung di tulang tarsal, menempel pada tulang putih, membuat suara menusuk, dan dengan cepat menelan dan menghaluskan cakar tulang. Di langit, Jenderal Mayat Hantu sedikit terkejut, dia tidak berharap cakar hantunya ditelan dan disempurnakan oleh orang tua ini. Terserah matahari saja, apakah menurutmu ini akan bisa menghadapiku? Di rumah Zhong, harapan muncul di mata para pejuang, dan mereka menghela nafas lega. Ketika Jenderal Korps Hantu akan membunuh mereka semua, mereka sudah putus asa, melihat bahwa Hei Xuanfeng mampu menyerang Jenderal Hantu Mayat. Fa menghalangi mereka, mengetahui bahwa Hei Xuanfeng tidak berbohong kepada mereka, dan hal-hal yang baru saja mencapai matahari pasti akan dapat menekan mereka.
Prajurit ini bersemangat dan menyerang dan membunuh Jenderal Mayat Hantu bersama-sama. Penghinaan di mata Jenderal Mayat Hantu itu bahkan lebih besar, katak di dalam sumur, kalajengking di dalam lubang, jenderal ini dilahirkan oleh tuannya, dan dengan apa yang telah Anda kuasai. Dapatkah Anda berurusan dengan jenderal ini? Para prajurit mengendalikan Linghong dan menggunakan cara magis mereka sendiri. Suasana matahari menyebar di antara langit dan bumi, bergegas untuk membunuh Jenderal Hantu. Li Mushen juga bergerak, menginjak Xiao Yao dari Yunsu, melangkah keluar dalam satu langkah, pola roh darah dan guntur di tubuh berkedip, seluruh orang berjalan melawan angin. Dan tiba-tiba muncul di atas langit, kekuatan iblis di tubuh berubah menjadi pegangan di tangannya pedang ajaib. Jenderal Mayat Hantu memandang Li Mushen secara tak terduga, tetapi tidak menyangka Li Mushen berani menyerang dan membunuh. Ada banyak minat pada tengkorak kerangka, dan penguasa alam atas mengeluarkan perintah untuk membiarkan mereka datang untuk menangkap orang ini. Jenderal Hantu ini sangat bingung. Mengapa pemuda dengan hanya puncak Jenderal Bintang 9 ini benar-benar membuat tuannya khawatir, apakah ada yang salah dengannya? Tempat yang sama. Melihat Jenderal Mayat, mata Li Mushen menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, bahkan jika Li Mushen adalah orang kuat di dunia Wu Zunjing, dia tidak akan menjadi lawan dari para jenderal hantu ini, apalagi sekarang, tetapi Li Mushen tidak berkompromi. Kehidupan sebelumnya, dan terlebih lagi. Setelah membangkitkan tubuh iblis Zhen Xixian dan menjadi keturunan Dewa Iblis, dia akan mencoba untuk melihat apakah dia dapat menangani jenderal mayat hantu ini. Bahkan jika dia menderita sedikit luka, Li Mushen akan puas. Kilatan api muncul di pedang ajaib di tangannya, dan api kecil di Danau Xianfei dipanggil oleh Li Mushen, dan dibakar di pedang ajaib. Dengan pedang ajaib yang melambai, Li Mushen menggunakan teknik pedang api yang menutupi air, dan air yang deras menutup gelombang, menyapu ribuan gunung. Dan melakukan upaya besar selama berabad-abad. Di tangan Li Mushen, pedang ajaib itu cepat dan berputar. Tampaknya hanya ada kilatan api antara langit dan bumi. Ilmu pedang terintegrasi dengan kekuatan atribut angin dalam pola roh darah dan guntur, dan itu juga memberkati kecepatan ilmu pedang. Ilmu pedang itu cepat. Saya hampir tidak bisa melihat pedangnya. Cepat. Hampir kehampaan, tanda pedang muncul. Saat menggunakan ilmu pedang, aura dalam tubuh Li Mushen telah mencapai puncaknya. Kekuatan roh abadi di Danau Renling dan Danau Xianling melonjak di danau. Tak berujung, luas dan megah. Ketiganya bergerak keluar, menembus kehampaan, seolah-olah kilat menyambar melintasi malam, menerangi seluruh malam untuk sesaat. Pedang ajaib menebas Jenderal Hantu. Saya melihat Jenderal Mayat Hantu perlahan mengangkat tangannya, dan dua jari tulang jari tengah dan jari telunjuk tanpa jejak daging menangkap pedang ajaib yang telah dipotong Li Mushen. Apa? Pupil Li Mushen tiba-tiba menyusut, tapi dia tidak menyangka pedang yang sangat cepat ini begitu mudah dijepit oleh kedua jarinya. Semut biasa yang lemah. Jenderal Mayat Hantu menggelengkan kepalanya, kedua jari tulangnya mengerahkan sedikit kekuatan, dan pedang ajaib di tangan Li Mushen langsung hancur. Berubah menjadi kekuatan langit dan bumi. Mundur. Li Mushen membuat keputusan yang menentukan, menginjak Xiao Yao dari Yunsu, dan melangkah keluar dalam satu langkah, untuk melarikan diri dari Jenderal Mayat Hantu. Kekosongan itu bergejolak, dan Jenderal Mayat Hantu muncul di depan Li Mushen. Tubuhnya yang kekar seperti gunung raksasa di depannya, membuat orang tidak berani melihat ke atas. Paksaan yang terpancar dari tubuh Jenderal Hantu sangat mencengangkan, seolah-olah 100.000 gunung menekan punggungnya, membuat Li Mushen kesulitan untuk meluruskan pinggangnya. Wajah Li Mushen pucat dan giginya terkatup. Di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, kitab suci penekan dunia di tubuhnya berlari dengan panik, dan garis-garis hitam, garis-garis ajaib, muncul di tubuhnya. Berlututlah, kata Jenderal Mayat Hantu. Lutut Li Mushen sedikit tertekuk, tinjunya terkepal erat, dan pembuluh darah biru di tubuhnya membengkak mencegah dirinya berlutut. Jenderal Mayat Hantu mencibir, dan tekanan meningkat lagi, dan 100.000 gunung di punggung Li Mushen menjadi lebih berat, dan dia akan menghancurkan Li Mushen sampai mati. Kaca-kaca, garis-garis ajaib di tubuh Li Mushen bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan tulang-tulang di seluruh tubuh mulai runtuh di bawah tekanan Jenderal Hantu. 3.000 kali hujan dalam hujan. Dan pada saat ini, Hei Xuanfeng mulai lagi, kekuatannya bergulir, langit yang suram berubah menjadi merah tua, dan di langit merah tua, hukum langit dan bumi berubah menjadi hujan api yang deras. Dan hujan api yang deras ini mengalir. Megah,
Tak terbatas, memercik armor perang pada Jenderal Mayat Hantu membuat suara menyengat. Jenderal Mayat itu melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menghalangi hujan api. Menarik, gumam Jenderal Mayat Hantu. Pada saat ini, para prajurit itu telah membunuh Jenderal Hantu. Jenderal Mayat Hantu melirik Li Mushen, lalu mencibir, memenjarakan Li Mushen di langit. Menghadapi para pejuang yang dibantai ini, dia tenang, dengan ejekan dan penghinaan di matanya. Dengan sikap acuh tak terkalahkan. Obor terang di tengkorak masih menyala dan berdenyut. Membunuh. Pada akhirnya, sebagian besar prajurit yang selamat adalah kuat dan kuat untuk bertahan hidup. Mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan cara mereka sendiri. Di 9 kapal abadi, para jenderal hantu memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Makhluk di dunia bawah hanyalah serangga kecil yang dapat dicubit sampai mati hanya dengan satu jari. Orang tua itu seharusnya tidak bermain-main. Kita harus membawa anak itu keluar dari sini sesegera mungkin. Bahkan jika makhluk tingkat rendah ini adalah sekelompok semut, masih ada sekelompok orang yang mencapai langit. Seorang jenderal hantu berkata, "Jangan khawatir, seluruh kota dilarang oleh kekuatan kapal abadi. Orang-orang itu tidak diizinkan untuk berubah di sini, dan orang-orang ini akan mati." Akhirnya, ketika orang-orang itu bereaksi, kami telah mengambil anak itu. Lainnya mayat hantu, kata sang jenderal. Di keluarga Zong, para prajurit itu membunuh Jenderal Mayat Hantu yang disebut 8 tua oleh Jenderal Mayat Hantu lainnya. Jenderal Mayat Hantu diam-diam menyaksikan prajurit di depannya membunuhnya. Di dalam tubuhnya, kekuatan misterius bangkit kembali, seolah-olah iblis telah terbangun di tubuhnya, yang membuat jantung berdebar-debar. Kekuatan ini, Li Mushen, yang dipenjara oleh Jenderal Mayat Hantu, merasa bahwa peri penekan dunia dan kitab suci sihir di tubuhnya dipengaruhi oleh Jenderal Mayat Hantu. Dan dia tidak tahu alasannya. Kepunahan. Setelah Jenderal Mayat Hantu meludahkan kalimat, seluruh orang membunuh prajurit yang bergegas, dan kabut hitam yang mengepul menutupi baju besinya, menutupi seluruh tubuhnya dalam kabut hitam. Dia berubah menjadi massa kabut hitam, dan bergegas di depan seorang seniman bela diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Prajurit itu setengah baya, dan basis kultivasinya telah mencapai ranah Wuzun. Dia memegang mangkuk Buddha berwarna perunggu. Mangkuk Buddha memancarkan cahaya keemasan samar, dan bahkan harta yang baru saja mencapai matahari. Dia ngeri ketika melihat mayat hantu membunuhnya, tetapi saat berikutnya dia menutupi kepanikan di hatinya, berteriak keras memobilisasi kekuatan spiritual di tubuhnya. Dan mangkuk Buddha yang dikorbankan. Ketika mangkuk Buddha dikorbankan, cahaya keemasan setinggi 10.000 kaki, tetapi langsung diselimuti kabut hitam. Dengan ledakan, mangkuk Buddha kehilangan semua kekuatannya saat diselimuti kabut hitam, dan dengan ledakan itu jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Dan prajurit Parubaya itu kehilangan spiritualitasnya ketika dia melihat bahwa mangkuk Buddha tidak dapat menghentikan kabut hitam untuk sesaat. Dan dia sangat ketakutan di dalam hatinya sehingga dia bergegas kembali. Tapi kecepatan kabut hitam itu sangat cepat, dan tepat ketika pria Parubaya itu melangkah mundur, dia ditelan oleh kabut hitam. Apa? Setelah prajurit Parubaya ditelan oleh kabut hitam, ada jeritan yang menakutkan, tetapi segera, jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan tulang-tulang yang patah dimuntahkan dari kabut hitam. Prajurit Parubaya di kerajaan raja sebenarnya adalah dimakan oleh kabut hitam. Adegan seperti itu menakutkan dan panik. Kecuali beberapa prajurit yang telah mencapai realem martial sovereign. Para prajurit yang bergegas untuk membunuh adalah para tetua dari pasukan utama dan dikirim untuk mewakili pernikahan keluarga Zong, tetapi lebih dari itu. Seniman bela diri baru saja mencapai Raja Bela Diri, dan bahkan tingkat kultivasi hanyalah ranah Raja Bela Diri. Di kabut hitam, setelah Jenderal Hantu melahap prajurit Parubaya, kabut hitam menjadi lebih tebal dan lebih besar. Tiba-tiba, kabut hitam menyebar, berubah menjadi selusin kelompok. Dan melahap para prajurit itu. Ketika kabut hitam datang, para prajurit itu menggunakan metode mereka untuk menyerang kabut hitam, tetapi kecuali 1 atau 2 prajurit yang menghalangi kabut hitam. Semua prajurit lainnya mati dalam kabut hitam. Zong Wudi tiba-tiba menembak, dia mengambil beberapa langkah di langit dan muncul di samping Li Mushen. "Aku akan menyelamatkanmu." Melihat seseorang menyelamatkan Li Mushen, awan kabut hitam menelan Zong Wudi. Dewa Primordial Bab 223, mengguncang dunia. Zong Wudi tidak mau kalah, dan embusan angin seperti pisau, memotong kabut hitam yang ditelan. "Kamu tidak bisa menyelamatkanku, pergi dari sini." Li Mushen berkata kepada Zong Wudi.
Zhong Wudi berkata, sekarang kamu dan Linger sudah menikah, aku bisa merasakan kegembiraan di hati Linger. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kabut hitam yang hancur berubah menjadi tali hitam dan tiba-tiba muncul, mengikat Zhong Wudi, dan awan kabut hitam muncul kembali untuk melahap Zhong Wudi. Zhong Wudi mengeluarkan suara rendah, kekuatan hukum langit dan bumi pecah, melepaskan diri dari pengikatan Teng Sheng, mengeluarkan napas yang kuat dan menyelamatkan Li Mushen lagi. Mendengus. Di atas kapal abadi, seorang jenderal mayat hantu mendengus dingin, dan Zhong Wudi, yang menyelamatkan Li Mushen, tiba-tiba menjadi pucat dan memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Dia terluka parah di belakang dengusan dingin jenderal mayat hantu itu. Para prajurit menyerang dan membunuh, dan kabut hitam melahap mereka. Dalam keluarga Zhong, jeritan datang dan pergi, dan para prajurit mati, kecuali beberapa prajurit kuat yang menghalangi menelan kabut hitam. Di samping itu, tulang-tulang di tanah tergeletak di tanah. Suara jie-jie yang masuk akal datang dari kabut hitam menghilang, dan jenderal mayat hantu berdiri di dunia dan melihat prajurit terakhir yang tersisa di keluarga Zhong. Prajurit ini bukan siapa, sisanya adalah He Xuanfeng, Xiao Shan, Yue Xunsou, Zhong Wudi, Jisen dan yang terhormat lainnya yang telah mencapai alam penguasa bela diri dan 2 basis kultivasi di 7 bintang seniman bela diri top. Meskipun kultivasi Jisenren hanyalah puncak dari Jenderal Bintang 9, kekuatannya sangat kuat dan kartu trufnya tidak terbatas. Di tubuh Jisenren, pada saat ini, dia terbungkus jubah hitam. Jubah ini jelas dibuat oleh Master Tianbao yang kuat dan kuno. Ini didasarkan pada bulu binatang buas yang telah mencapai alam penguasa bela diri. Diukir dengan pola harta yang tak terhitung jumlahnya. Pola harta karun ini aneh dan kuno, bersinar terang. Dengan cahaya, melindungi Jisenren, bahkan kabut hitam tidak bisa menyakitinya. Dan jubah ini sudah sangat tua, dan sepertinya bukan produk zaman ini. Dahi patroli bulan adalah tanda berbentuk bulan. Setiap kali kabut hitam melahap patroli bulan, kekuatan yang kuat akan meletus dari tanda berbentuk bulan, gelombang CDN gelombang meniup kabut hitam, dan bulan secara alami akan muncul di bulan. Tanda berbentuk bulan di dahi patroli, kekuatan yang kuat telah diintegrasikan ke dalam pria besar untuk menyelamatkan nyawa patroli. He Xuanfeng memiliki ekspresi serius. Dia tahu bahwa Jenderal Hantu telah mempermainkan mereka sejauh ini tanpa menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dia meremehkan Jenderal Hantu ini dan informasi yang diberikan oleh Qian Jilu. Wajah Xiao San sedikit memucat. Tuan, apa selanjutnya? Pangkalan budidaya mayat Jenderal tidak terduga. Tak satu pun dari kita yang hadir adalah lawan dari Jenderal Mayat ini, belum lagi ada 8 Jenderal Mayat hantu di kapal batu kuno yang masih ada di sana. Kita harus pergi dari sini, kata Xuanfeng. Kata-kata He Xuanfeng tidak disembunyikan sedikit pun, dan orang lain mendengarnya dengan jelas, dan mata mereka tiba-tiba menyala. Patroli bulan bertanya, 9 Jenderal Mayat hantu, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Selain itu, perahu batu itu sangat aneh, memancarkan kekuatan misterius, yang membuat jiwa semua orang di kota tertidur lelap. Kita tidak bisa menghentikan kekuatan misterius dari kapal batu, bagaimana kita bisa pergi dari sini? Xiao Shan berkata, Tuan Tanah secara alami memiliki cara untuk keluar dari sini. Jisenren buru-buru berkata, karena kita bisa pergi, ayo cepat pergi dari sini. Jisenren tidak menyangka bahwa pemilik menara Heifeng dan Yang Mulia Heishan akan muncul di rumah Zhong, yang sangat mengejutkan Jisenren. Dia tahu bahwa He Xuanfeng kuat dan misterius, dan mungkin dia benar-benar punya cara untuk keluar dari sini. Arai teleportasi yang memasuki tanah leluhur keluarga Zhong telah dihancurkan oleh Jenderal Hantu. Agaknya, tanah leluhur keluarga Zhong juga tahu apa yang terjadi di luar, tetapi sekarang tidak ada yang datang dari tanah leluhur, yang membuat Zhong Wudi sangat bingung, dan saya tidak tahu mengapa. He Xuanfeng tidak berbicara, dia memandang Li Mushen yang dipenjara oleh Jenderal Mayat Hantu. Bakat Li Mushen sangat tinggi, dan dia adalah salah satu kandidat untuk kompetisi Kaisar Heifeng Lou. Apa yang terjadi hari ini telah sepenuhnya membuktikan bahwa Li Mushen benar-benar luar biasa. Apakah Anda ingin menyelamatkannya? Jenderal Mayat Hantu Jie mencibir dan membunuh prajurit terakhir yang masih hidup. Jisenren selamat dengan mengandalkan jubah. Dia tahu bahwa jika mayat itu dibunuh, jubah itu tidak akan bisa melindunginya sama sekali. Di sini, meskipun Jisenren sangat berbakat, dia adalah orang suci, tetapi kekuatannya sangat lemah. Saya khawatir itu akan menjadi yang pertama mati di tangan Jenderal Hantu.
Ji Senren buru-buru berkata kepada Hei Xuanfeng, "Tuan, Jenderal Hantu telah terbunuh, ayo cepat pergi dari sini." Zhong Wudi berteriak dan menyapa Jenderal Mayat. Dia berada di keluarga Zhong, dan semua murid keluarga Zhong mati. Dia tidak akan pernah melarikan diri dari sini sendirian. Pada saat yang sama, Zhong Wudi harus menyelamatkan Li Mushen, dia adalah harapan kebangkitan Linger. Bahkan sekarang, Hei Xuanfeng tampak sangat tenang, dia bertanya kepada Yang Mulia Heishan, "Xiao San, apakah kamu pikir kamu dapat menyelamatkan Li Mushen?" Venerable Montenegro berkata, "Li Mushen dipenjara di sampingnya oleh Ghost Corps General, dan kekuatan Ghost Corps General tidak terduga. Saya khawatir bahkan jika saya melawan Ghost Corps General ini, tidak ada 10% peluang untuk menang, dan saya ingin menyelamatkannya. Li Mushen, sulit untuk mencapai langit." Hei Xuanfeng merenung, Yue Sun Shou, Ji Sen dan kekuatan besar Wu Zun dan Wu Jun lainnya dari pasukan utama semua menatapnya dengan penuh semangat. Hei Xuanfeng akhirnya melirik Li Mushen yang dipenjara, lalu menghela nafas dan berkata, "Karena kita tidak bisa menyelamatkan Li Mushen, jangan simpan, ayo pergi dari sini." Setelah selesai berbicara, Hei Xuanfeng mengeluarkan formasi kuno dari ring. Tanpa ragu sedikit pun, Hei Xuanfeng membuka arai, dan seberkas cahaya lembut memancar dari arai. Di atas kapal abadi, Jenderal Hantu segera menemukannya dan berteriak, "Delapan tua, hentikan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Ayo pergi." Hei Xuanfeng dan Yang Mulia Heishan memimpin formasi dan meninggalkan keluarga Zhong. Melihat Hei Xuanfeng dan Yang Mulia Heishan memasuki panggung, para prajurit lainnya sangat gembira dan bergegas masuk. Pada saat ini, angin geng bersiul, dan mayat hantu kabut hitam umum bergegas dan berubah menjadi naga jahat. Naga itu mengaum, tubuhnya terpelintir, dan rumah itu runtuh, membunuh prajurit yang ingin pergi. Ledakan. Dengan ledakan keras, naga itu menabrak panggung. Formasi meledak secara langsung, dan kekuatan meledak. Prajurit yang ingin memasuki formasi dan pergi diledakkan di bawah kekuatan ledakan formasi. Beberapa orang jatuh ke tanah, dan beberapa orang menabrak rumah. Mereka mati, tetapi mereka terluka dalam berbagai tingkat. Mereka putus asa dan tidak mau. Formasi hancur, mereka tidak bisa pergi dari sini, mereka akan mati di sini. Di atas langit, Jenderal Mayat itu mengerutkan kening, sebenarnya ada 3 semut yang memasuki formasi dan melarikan diri dari sini. Li Mushen, yang dipenjara di langit, memandang Zhong Wudi, yang terluka parah oleh Jenderal Mayat Hantu, dan menghela nafas dalam hatinya. Zhong Wudi bisa saja pergi dari sini melalui barisan, tetapi dia dengan tegas memilih untuk tinggal dan menyelamatkannya. Yang menggerakkan dia. Sepertinya itu satu-satunya cara untuk membuka gerbang para dewa kuno dan memanggil iblis-iblis kuno, pikir Li Mushen. Dalam pertempuran Jikongshan, kondisi Li Mushen belum pulih, tergantung pada kondisinya saat ini. Ia harus menggunakan sisik naga dan iblis pedang untuk menghancurkan keterampilan terlarang dalam ilmu pedang, Bajian Wushuang untuk memanggil dewa kuno. Dan selama Li Mushen seperti ini, bahkan jika tubuh fisik Li Mushen kuat, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan, dia tidak akan mampu menahan kekuatan itu. Dan dia akan terluka parah di paling ringan, atau mati dengan serius, sesuatu yang tidak bisa dicoba dengan mudah oleh Li Mushen. Tetapi jika bukan ini masalahnya, dia pastilah orang yang akan mati pada akhirnya, dan mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia memanggil gerbang surgawi kuno. 8 tua, bunuh mereka, saatnya naik kapal abadi. Jenderal Mayat Hantu berkata di kapal abadi. Di langit, Jenderal Mayat memiliki niat membunuh dan napas terengah-engah, sekelompok semut ini tidak akan punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Jenderal Mayat bergerak. Dia memegang langit di tangannya dan menginjak tanah. Dari tubuhnya, kabut hitam tak berujung menyebar, menutupi seluruh keluarga Zhong. Kabut hantu ini sudah mati, dan Wu Zun yang mati di dalamnya tidak tahu berapa banyak orang, kekuatan di dalamnya tidak dapat dihentikan oleh para pejuang dari benua Dewa Abadi. Karena ia telah melampaui kekuatan terkuat di dunia ini. Dalam kabut hitam, ada gelombang CDN gelombang raungan hantu, dan para pejuang yang selamat ditelan oleh kabut hitam satu persatu, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah kabut hitam menelan 2 Martial Lord dan Martial Lord, itu melahap Zhong Wudi yang terluka parah. Zhong Wudi menjalankan tubuh abadi wushu, mencoba memblokir menelan kabut hitam, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Dalam kabut hitam, tubuhnya memancarkan cahaya putih wushu, tetapi napasnya menjadi lemah, dan dia akan mati. Ayah Linger tidak bisa mati.
Hati Li Mushen terasa berat. Dan dia akan menggunakan sisik naga di cincin kuno dan kemudian menggunakan teknik pedang disintegrasi pedang iblis untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Akhirnya, buka gerbang para dewa kuno dan panggil iblis-iblis kuno. Apa ini? Tepat ketika Li Mushen hendak menggunakan sisik naga yang diberikan Raja Naga Tinta, sisik naga memancarkan cahaya redup, seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Dan terbang menjauh dari cincin kuno dan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, dari kejauhan kota Belding, langit luar biasa, dan paksaan besar dunia melonjak seperti banjir. Raungan naga yang mengguncang dunia membawa badai angin, dan kilat yang dahsyat ular guntur menari-nari di langit berkilauan, dan naga besar yang berputar-putar berenang di awan gelap. Paksaan yang kuat itu luar biasa dan tak berujung, biarkan mayat jenderal berhenti untuk membunuh Zhong Wudi, kabut hitam menembus langit membentuk gunung tengkorak yang terbang di belakangnya. Melihat dari kejauhan, mata seperti obor yang cerah memandangi tubuh naga bersisik hitam besar yang berputar-putar. Mengerang. Itu adalah auman naga lain yang menghancurkan dunia. Kekuatan yang melonjak seperti semburan, yang menghanyutkan arus hitam di kota Zongding. Bahkan 9 kapal asrama abadi bergetar samar, seolah-olah mereka akan terpengaruh oleh kekuatan naga mengaum. Ledakan kembali. 9 jenderal mayat tampak seperti obor, terbang ke langit, berdiri di 9 arah langit dan bumi, dan mengeluarkan raungan seperti hantu di langit. Raungan ini penuh dengan pencegahan, tetapi juga memiliki godaan. Ini sangat kuat. Dalam raungan ini, 7 lubang prajurit mayat hidup dalam keluarga Zong berdarah dan jiwa mereka bergetar, seolah-olah mereka akan menghilang antara langit dan bumi. Tanda seru. Dewa Primordial Bab 224 Peri di Dunia. Li Mushen mengerang, darahnya melonjak dan seluruh tubuhnya lesu, serempak 9 mayat jenderal, jiwanya mulai hancur. Namun saat hendak dipatahkan, dari bagian tubuh yang paling dalam, kekuatan Pan Shenhua tiba-tiba tercurah, kekuatan Pan Shenhua melindungi jiwa Li Mushen, dan hal yang sama juga berlaku. Jiwa Li Mushen tidak patah. Tetapi para pejuang itu tidak seberuntung Li Mushen. Bahkan jika sosok terhormat yang kuat seperti Wu Zunjing menghancurkan jiwanya dalam auman jenderal hantu, dia akan langsung mati, dan pada akhirnya dia akan bisa bertahan hanya jika dia memilikinya. Pertahanan khusus melawannya harta karun jiwa. Mengaum. Raungan Li Gui bertabrakan dengan auman naga yang menyerbu kota Zongding. Dalam tabrakan tak kasat mata ini, banyak rumah di kota Zongding runtuh karena hal ini, dan jiwa dari puluhan ribu prajurit di kota yang sedang tidur dalam tabrakan itu tidak tahan. Kekuatan yang begitu kuat, kekuatan itu secara langsung menghancurkan kematian. Setelah auman 9 jenderal mayat bertabrakan dengan suara auman naga, tubuh mereka tidak stabil, dan mereka tampaknya akan terkena akibatnya di perahu masing-masing. Kapal asrama abadi bergetar, dan 9 mayat hantu buru-buru berdiri. Kabut hitam menutupi seluruh kota Zongding sepenuhnya. Ada raungan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya dari 9 kapal asrama abadi. Mereka terbang menjauh dari kapal asrama abadi. Terbang di Dingcheng, para pejuang di kota yang jiwanya tertidur lelap langsung ditelan oleh hantu-hantu itu. Ekor naga besar tiba-tiba muncul, seperti pilar naga hitam yang jatuh dari langit. Ekor naga ditutupi dengan sisik hitam pekat yang berkedip-kedip dengan cahaya redup, dan menyapu 9 kapal abadi satu persatu. Ribuan hantu muncul dan meraih ekor naga. 9 hari di atas ada suara dengungan yang dalam, dan kemudian cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari ekor naga. Cahaya ini lebih menyilaukan daripada matahari, dan lebih panas, menerangi kota Zongding. Ketika spektre itu bersentuhan dengan cahaya keemasan, mereka membuat suara ketakutan, dan kemudian jiwa mereka menghilang di antara langit dan bumi. Bum bum bum. Ekor naga ditarik pada 9 kapal asrama abadi, dan kekuatannya sangat kuat. Raungan naga yang mengaum, tubuh naga yang besar, kekuatan naga yang perkasa, dan kepala naga berwarna tinta yang menakutkan muncul di langit. Di bawah kekuatan naga yang perkasa ini, jiwa para pejuang yang tidur di kota Zongding gemetar, dan mereka takut pada Long Tianran. Para pejuang keluarga Zong itu tidak tahan dengan kekuatan naga yang perkasa. Dengan harapan, 9 perahu abadi tersapu beberapa mil jauhnya, dan pengekangan pada Li Mushen rusak, tampaknya jenderal mayat hantu menderita banyak luka di bawah ekor naga. Kurung itu rusak, dan Li Mushen menyelamatkan Zong Wudi. Pada saat ini, Zong Wudi terluka parah, berdarah di seluruh tubuh, dan jatuh ke tanah, jatuh tertidur.
Melihat bahwa Zhong Wudi tidak mati, Li Mushen menarik napas lega, lalu menatap kepala naga besar di langit, dan merasakan napas lega. Naga yang datang ke kota Zhongding adalah Raja Molong yang melarikan diri dari Danau Naga Jahat. Setelah Raja Molong melarikan diri dari Danau Naga Jahat, dia memiliki firasat tentang bahaya Li Mushen, jadi dia bergegas ke kota Zhongding sesegera mungkin. Untungnya, bahkan jika dia datang, jika tidak, Li Mushen akan dibawa pergi oleh hantu itu. Jenderal, dan seluruh kota Zhongding juga akan mengikuti sepotong kehidupan menjadi arang. Aliran hitam mengalir masuk, dan 9 kapal asrama abadi kembali ke kota Zhongding lagi, dan dengan cepat datang ke keluarga Zhong. Raja Naga Tinta mengeluarkan raungan naga dan melihat ke 9 kapal asrama abadi. Mata naga gelap melintas dengan aneh. Lampu. Wah, tunggu raja ini membersihkan iblis-iblis kecil ini. Di atas langit, ada suara tumpul Raja Molong, Long Teng Jiutian, menuju 9 kapal abadi. Li Mushen tahu bahwa perang yang menghancurkan dunia akan segera dimulai. Raja Molong sangat kuat, dan Jenderal Mayat Hantu juga tidak lemah. Jenderal Mayat Hantu di 9 kapal abadi tampak sedikit malu, dan berteriak, "Siapa kamu?" Raja Naga memandang 9 perahu abadi di depannya, dengan tatapan jijik di matanya, sekelompok kerangka, tetapi dengan beberapa hadiah keilahian, dan kehidupan baru. Mereka tidak pantas untuk mengetahui nama raja ini. Dan setelah 9 jenderal hantu mendengar kata-kata Raja Naga Tinta, obor dengan mata cerah menyala liar, seolah penuh dengan ketidakpercayaan, mereka melihat Raja Naga Tinta. Dan berteriak kepada Raja Naga Tinta lagi, "Siapa kamu?" Tanda tanya petik 2. Hanya saja dalam suara para jenderal hantu ini, ketakutan akan Raja Naga telah meningkat. Li Mushen secara alami mendengarnya, dan berkata dalam hatinya, Jenderal hantu di kapal abadi sebenarnya takut pada Raja Molong. Apakah karena keilahian yang mereka katakan? Banyak informasi terungkap dari kata-kata Raja Naga, tetapi Li Mushen tidak mengerti apa yang diungkapkannya sama sekali. Kekuatan naga yang tak ada habisnya menembus langit dan bumi. Raja Naga dengan serius memandang 9 jenderal mayat di depannya, dan berkata perlahan, "Raja ini telah mengatakannya, dan kamu tidak pantas mengetahui nama raja ini." Petik 2. 9 jenderal mayat tampaknya telah dipermalukan satu-satunya cara mereka berteriak dengan marah serempak, dan aura kuat meletus postur. Raja Naga melihat semua ini dengan enteng, bahkan jika mereka meledak dengan aura yang begitu besar dan bergejolak, dia tidak menempatkan mereka di matanya. 9 jenderal mayat mengambil tindakan, mereka berubah menjadi 9 aliran hitam aurora, terbang melintasi langit, dan di tangan mereka, sebuah tombak persegi muncul dari udara tipis. Halberd berbentuk persegi bergagang 9 tertutup rapat dengan labu, dan kapak giok berbaris. Aura pembunuh melonjak di dalamnya, seolah-olah 9 hantu tak tertandingi telah terbangun. Mereka memegang tombak Fang Tianhua di tangan mereka dan bergegas menuju Raja Molong. Tombak dipotong, langit berubah warna, ekspresi Raja Naga Tinta tetap tidak berubah, tubuh naga dilingkari, dan tombak berbentuk persegi 9 tangan dipotong di tubuh. Dentang-dentang. Tombak Fang Tianhua ini menebas tubuh Raja Molong, mengirimkan api yang bertabrakan dengan emas dan batu. Potong lagi. 9 jenderal mayat tidak berkecil hati. Di baju perang mereka, rune kuno dan misterius bersinar dengan cemerlang, dan 9 tombak berbentuk persegi juga memancarkan aura yang lebih tangguh. Sekali lagi menebas naga Raja Naga. Dentang. Suara ledakan di langit dan bumi masih tidak melukai Raja Naga. Sisik hitam pada naga Raja Naga hitam memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan di bawah tombak Fang Tianhua tidak ada satupun tanda yang terpotong. Adegan ini secara alami jatuh ke mata Li Mushen, yang mendukung Zhong Wudi dari keluarga Zhong. Li Mushen tahu kekuatan para jenderal hantu itu dan berpikir itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia, tetapi sekarang tampaknya dia masih meremehkan Raja Naga. Raja Naga sangat kuat. 10.000 tahun yang lalu, dia ditekan oleh Kaisar Besar Siwan, mengambil tubuh naga, dan meninggalkan Danau Naga Jahat. Bisakah dia benar-benar membangkitkan kekuatannya? Anda harus tahu bahwa bahkan Kaisar Besar Siwan tidak dapat membunuhnya, dia hanya dapat menekannya. Raja Molong memiliki kekuatan untuk mencapai langit, dan jenderal hantu ini memang bukan lawan Raja Molong. Hati Li Mushen berdesir, dan dia berkata, mungkin Raja Molong punya cara untuk menghidupkan kembali Linger. Sangat sulit untuk membangkitkan seseorang, sama sulitnya dengan pergi ke langit, apalagi orang yang telah meninggal untuk kedua kalinya. Saya khawatir hanya alkemis, Master Tianbao.
Atau Master Yuan-Tian yang telah mencapai keadaan tertinggi. Sangat mampu. Tetapi di dunia ini, yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam alkimia, Tian Bao, dan Yuan Tianxi, bahkan Li Mushen belum pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya. Di langit, tubuh naga Raja Molong melayang di seluruh kota Zongding. Langit dan bumi semuanya adalah tubuh naga vertikal dan horizontal. Saya tidak tahu berapa lama tubuh naga itu. Bagaimana Anda bisa mematahkan tubuh raja ini? Kamu tahu, bahkan tuanmu tidak dapat mematahkan tubuh raja ini. Kamu tahu tuannya. Raja Molong berkata, ada desas-desus bahwa pada zaman kuno, ada ribuan kapal yang bepergian di Laut Cina Selatan, bergegas pergi. Kapal-kapal itu adalah kapal hantu, dan hantu itu tidak membawa orang. Bernama hantu surgawi abadi. Dia membubung di Laut Cina Selatan, dikabarkan akan pergi ke alam atas, meninggalkan ribuan perahu di Laut Cina Selatan. Sejak itu, kapal hantu ini juga disebut kapal asrama abadi, tetapi setelah hantu abadi naik di Laut Cina Selatan hari itu, kapal asrama abadi ini tidak akan tersedia lagi. Saya tidak dapat melihat jejaknya, saya tidak berharap bahwa hari ini, raja ini benar-benar akan melihatnya di sini. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Naga Tinta, 9 jenderal mayat hantu berubah drastis dan melangkah mundur, dengan ngeri di mata mereka. Saya tidak menyangka bahwa naga berwarna tinta di depan saya ini benar-benar mengenal pemiliknya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pemiliknya telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan hanya ada sedikit catatan tentang dia di dunia ini, dan karena ini. Beberapa orang di dunia mungkin tahu bahwa ini adalah kapal asrama abadi yang tersisa dari zaman kuno, tetapi mereka tidak tahu siapa pemilik kapal abadi yang menaiki kapal itu. Kata-kata Raja Molong sangat besar, dan dia tidak menyembunyikannya sedikit pun. Setelah mendengarkan suara Raja Molong, pupil Li Mushen tiba-tiba menyusut dengan ketidakpercayaan di matanya, apakah yang dikatakan Raja Molong itu benar? Dunia ini, seseorang telah menjadi peri. Setelah itu, Li Mushen menundukkan kepalanya dan merenungkan, di ibu kota iblis kuno, Dewa Iblis pernah berkata tentang alam atas. Tampaknya orang-orang dari alam atas telah menemukan gerbang ilahi kuno saya. Pasti hantu abadi mengirim jenderal mayat hantu ini untuk menangkapku hari itu. Selain Li Mushen, para pejuang di keluarga Zong yang belum mati terkejut. Mereka terkejut, apa yang dikatakan Raja Naga di luar jangkauan mereka. Benar-benar ada makhluk abadi di dunia ini. Dalam kognisi mereka, orang yang paling kuat di dunia adalah Kaisar Agung. Mereka telah diakui oleh langit dan bumi dan menjadi Kaisar Agung untuk memerintah benua Dewa Abadi. Mereka tidak menyangka bahwa selain benua Dewa Abadi ini, ada juga merupakan alam atas yang dikatakan Raja Molong. Titik. Di alam atas, menurut apa yang dikatakan Raja Molong, para Dewa Abadi terbang di tahun-tahun kuno, tetapi ini adalah usia Kaisar terakhir, dan sudah ribuan tahun. Jika yang abadi ada, saya tidak tahu berapa tahun dia hidup. Apakah benar-benar ada yang abadi di dunia ini? Bab 225. CDN, Hantu Surgawi Abadi. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, Jenderal Hantu Mayat belum pernah bertemu orang seperti itu, dan tidak ada yang pernah tahu bahwa tuan mereka ada. Mereka hanya tahu bahwa mereka sangat misterius dan kuat, yang menakutkan. Bahkan di seluruh benua Dewa Abadi, itu adalah tabu kehadiran umum. Dan baru hari ini, seseorang melanggar tabu ini dan mengungkapkan asal-usul sebenarnya dari kapal abadi ini. 9 jenderal hantu dan mayat berdiri di langit dan menatap Raja Molong. Sekarang mereka memiliki ekspresi yang sangat serius. Mengenai tuan mereka, Tiangui Xianren, ini adalah rahasia kuno dari zaman kuno hingga akhir era Kaisar. Saya tidak bisa memberitahu siapapun, dan sekarang saya tidak berharap bahwa akan ada naga di benua Dewa Abadi yang tahu tentang hantu surgawi abadi. Untuk Raja Naga, niat membunuh yang mengerikan meletus, dan mereka ingin membunuh naga raksasa di depan mereka. Raja Naga memandang jenderal hantu yang cemburu ini dengan ekspresi tenang. Dan pada saat yang tiba-tiba, 9 jenderal mayat itu tiba-tiba menembak. Dan pada tombak Fang Tianhua di tangan mereka muncul garis rune kuno berwarna darah yang muncul secara vertikal dan horizontal. Rune kuno ini beredar, berkilauan dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Dan tombak berbentuk persegi bergagang 9 langsung dikorbankan oleh 9 mayat hantu. Halbert Fang Tianhua biasa menebas ke arah Raja Molong. Keganasan melonjak, dan tombak Fang Tianhua 9 tangan menebas. Para pejuang dan Li Mushen di rumah Zong merasa bahwa seluruh pikiran dan jiwa orang akan dimusnahkan di dalamnya.
Wajah mereka pucat, dan mereka takut akan kekuatan Jenderal Hantu. Mata Li Mushen bersinar terang, dan dia menatap lurus ke arah Fang Tianhuaji sepanjang 9 kaki yang menebas Raja Molong. Li Mushen tahu di dalam hatinya bahwa Jenderal Mayat Hantu telah menggunakan semua kekuatannya, dan dia berkata dalam hatinya, "Saya tidak tahu bagaimana Lao Mo akan menangani 9 tombak Fang Tianhua ini." Kepala naga besar Raja Molong mengangkat kepalanya dan melihat tombak Fang Tianhua 9 tangan yang turun dari langit. Itu sangat kuat sehingga menembus langit dan bumi. Limang berwarna darah dari tombak yang dicat itu langsung dipotong menjadi 2 bagian. Tombak dicat Fang Tian bergagang 9 berdiri di atas naga Raja Molong. Lampu merah darah menyilaukan, menutupi seluruh dunia. Tidak ada warna lain kecuali lampu merah darah, yang membuat para pejuang keluarga Zong dan Li Mushen sedikit menyipitkan mata. Ingin melihat bagaimana tombak Fang Tian 9 tangan akan mengendalikan Raja Naga Tinta. Perahu abadi bergoyang di arus hitam langit, dan ribuan kepala orang dari semua suku muncul di perahu. Mereka memutar wajah dan membuat berbagai ekspresi, marah, gembira, berpikir, sedih, takut. Kepala 10.000 klan memiliki semua jenis ekspresi, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan jeritan tajam dan suara hantu bersiul yang menyeramkan. 9 jenderal mayat dibagi menjadi 9 arah, melihat lampu merah darah. Klik. Dalam cahaya berwarna darah ada suara retak yang membuat kulit 9 jenderal mayat berubah total. Suara klik itu bahkan lebih keras, dan tiba-tiba itu berubah menjadi pita dan menembak ke arah 9 jenderal hantu dari lampu merah darah. Tidak baik, lari. Melihat Streamer datang, hati Ghost Corps General tenggelam, dan dia mundur, tetapi kecepatan Streamer terlalu cepat dan mereka belum melarikan diri. 9 jenderal mayat tidak mengeluarkan suara apapun, dan pecahan tombak Fang Tianhua yang rusak dimasukkan ke dalam baju perang mereka. Pecahan itu memancarkan cahaya merah darah, dan 9 jenderal mayat ini tidak menyangka bahwa senjata yang dibuat tuan mereka untuk mereka akan rusak di tangan Raja Naga Hitam. Anda harus tahu bahwa ini diciptakan oleh Dewa Hantu Surgawi di alam atas. Apakah itu master harta karun surgawi atau material, pola harta karun yang terukir di atasnya tidak ditemukan di benua dewa dan dewa? Saya takut bahkan mereka yang dapat mencapai langit di dunia ini perlu dibutuhkan banyak keterampilan untuk memutuskannya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Raja Naga Hitam menghancurkan 9 senjata dari alam atas dengan begitu mudah. Siapa Raja Naga Hitam ini? Cahaya merah darah menghilang, dan tubuh Raja Naga Hitam terungkap, bahkan jika tombak Fang Tianhua 9 tangan rusak itu tidak meninggalkan bekas luka di bawah naganya. Raja Naga menghembuskan 2 suap napas naga, dengan keceriaan di matanya. Bagaimana? 9 kerangka kecil. 9 jenderal mayat terkejut dan marah, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka memeras sidik jari kuno, menaiki perahu abadi, membuat suara klakson, dan menabrak Raja Naga Tinta. Raja Naga Tinta mendengus, dan tubuh naga membanting perahu asrama abadi, menarik 9 perahu asrama abadi kembali secara langsung. 8 jenderal mayat hantu membunuh Raja Molong, dan tiba-tiba jenderal mayat hantu lainnya pergi ke Li Mushen. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan Raja Molong dan ingin mengambil Li Mushen. Jenderal mayat hantu datang ke Li Mushen memeluk Zong Wudi yang tidak sadarkan diri, menggunakan Xiao Yao untuk melarikan diri dari awan, melangkah keluar. Dan melarikan diri 100 meter jauhnya. Panggilan. Embusan angin melolong, dan tubuh naga Raja Naga Tinta membanting dengan keras ke tubuh jenderal mayat hantu, dan kekuatan yang kuat langsung membunuh jenderal mayat hantu. Tanpa reaksi sedikit pun, jenderal mayat itu mati di tangan Raja Naga Hitam, berubah menjadi kabut hitam, melayang di antara langit dan bumi. Anak ketiga sudah mati. Sepertinya dia tidak bisa mengambil orang yang diinginkan tuannya. Kami bukan lawannya. Naik ke kapal peri dan cepat pergi dari sini, kata seorang jenderal hantu. Jenderal mayat lainnya mengangguk, dan yang ketiga dibunuh oleh Raja Molong. Meskipun mereka sangat kuat, mereka bukan tandingan Raja Molong. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan adalah pergi dari sini dulu, beritahu tuannya berita itu. Dan mengirim lebih banyak lagi kapal-kapal abadi. Ketika keputusan dibuat, mereka berbalik dan mundur. Tapi bagaimana mungkin seseorang seperti Raja Molong membiarkan mereka melarikan diri? Tubuh naga besar dan ramping melintasi kota Zongding, menghalangi mundurnya 8 jenderal hantu yang tersisa. Tubuh naga itu vertikal dan horizontal, menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka terjebak dalam tubuh naga Raja Naga Tinta, dan tidak ada cara untuk mundur sama sekali.
Tidak ada jalan keluar, hanya ada satu pertempuran untuk subscribe channel CDN. Mata 8 jenderal mayat itu bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Mereka berteriak dan menembak Raja Molong. Kedelapan jenderal-jenderal ini telah menghabiskan semua kekuatan dan sarana mereka, membuat dunia pucat. Mereka tahu bahwa meskipun mereka menghabiskan semua kekuatan dan sarana mereka, mereka bukan lawan, tetapi tujuan mereka hanya satu, yaitu meminjam escape di sini. Tapi mereka masih meremehkan Raja Naga, dan pada saat yang sama melebih-lebihkan kekuatan mereka. Di mata mereka, para pejuang dari benua Dewa Abadi seperti semut, dan di mata Raja Naga Hitam, mereka bukan semut. Api menyembur dari mulut Raja Naga Hitam. Api ini memiliki 3 warna, merah, hijau, dan putih. Api menghanguskan langit, membakar tubuh 8 jenderal mayat hantu, dan dengan keras. Mereka membakar dengan hebat. Ke-8 jenderal mayat hantu ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan bahkan kekuatan dan sarana mereka masing-masing tidak digunakan ketika dia keluar. Dia dibakar menjadi abu oleh api 3 warna. Para prajurit dari keluarga Zong menyaksikan 9 jenderal mayat hantu mati di tangan Raja Naga Hitam. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Naga di dunia tidak bisa melihat akhir, tetapi mereka tidak pernah sekuat Naga Hitam. Raja Naga jenderal hantu yang kuat mati di tangannya tanpa perlawanan sedikit pun. Antara langit dan bumi, tidak ada suara sama sekali, dan itu tampak luar biasa sunyi. Bahkan suara napas pun jelas terdengar. Prajurit yang masih hidup melebarkan mata mereka dan menatap naga hitam itu, terkejut dan hormat. Naga itulah yang menyelamatkan mereka. Raja Naga mengangkat kepalanya, dan kepalanya menuju ke bukit yang terbakar dengan api hitam. Api yang bergejolak membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat secara langsung. Naga itu diangkut, dan dia ingin menghancurkan 9 kapal abadi. Dan tepat ketika Raja Molong hendak menghancurkan 9 kapal abadi, langit dan bumi suram, dan sinar cahaya tak berujung menerobos 9 hari. Yang mengejutkan Raja Molong dan ekspresinya serius. Siapa ini? Raja Naga mendengus dingin. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Suara dingin dan suram datang dari atas langit. Mata Raja Naga Tinta berbinar, dan kekuatan menyebar dari tubuhnya, termasuk Liu Shen. Semua prajurit di kota Zongding tertidur lelap. Surga abadi, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Raja Naga mencibir. Dalam sinar cahaya, sebuah wajah muncul di antara langit dan bumi. Wajah ini sangat tua, tetapi memiliki esensi dan vitalitas abadi yang tak terbatas. Ini menakutkan dan menakutkan, tetapi memberi orang perasaan gaya abadi. Dan wajah ini bukan seseorang, itu adalah hantu abadi. Dan wajah ini, yaitu, Dewa Surgawi hantu yang diturunkan dari alam atas melalui kekuatan besar dari teknik keabadian besar. Surga abadi, aku tidak berharap kamu menonton, dan raja ini tidak menyadarinya sama sekali, kata Raja Molong. Meskipun suara Dewa hantu surgawi dingin itu juga halus dan kuno. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tuan Raja Naga, sejak Anda memasuki benua Dewa Abadi, saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, bukan karena kamu tidak menyadarinya. Itu hanya karena kekuatanmu telah mundur. Raja Molong mencibir, dengan ejekan di matanya, bahkan jika kekuatan raja ini mengalami kemunduran, jika kamu, hantu, yang abadi, datang ke benua Dewa Abadi, raja ini dapat menelanmu hidup-hidup. Hehe. Tuan Raja Naga masih sama seperti sebelumnya. Di wajah, mata yang dalam dari Heavenly Ghost Immortal telah memancarkan cahaya dingin. Dalam cahaya dingin ini, seluruh kota Zongding tidak tahan dengan kekuatan yang mencapai langit dari surgawi hantu abadi, dan itu dihancurkan. Gerbang Dewa Primordial terbuka, aku merasakan kekuatan Dewa Iblis, kebangkitan ras Iblis, itu pasti dia, anak di benua Dewa Abadi. Dewa hantu surgawi menatap Liu Shen yang mengantuk dan berkata jie-jie. Raja Molong meledak menjadi aura mengerikan. Hantu surgawi abadi, raja ini adalah pelindung tahunnya. Dia dilindungi oleh raja ini. Jika dia tidak ingin mati, pergi dari sini. Mata Heavenly Ghost Immortal bahkan lebih dingin. Raja Molong, Anda pikir Anda adalah diri Anda yang dulu. Era ini telah berubah, bintang-bintang di alam atas berubah, dunia berubah setiap hari, dan alam atas bergolak. Ini bukan lagi alam atas yang kamu kenal. Keturunan iblis, dia harus mati, tidak hanya para dewa, hantu, dan makhluk abadi yang ingin membunuhnya, ada banyak orang di alam atas yang telah memberi perintah untuk menyingkirkannya, Raja Molong.
Kamu sangat terobsesi, bukan hanya anak itu, bahkan jika kamu akan mati juga. Bab 226, CDN, kembali. Alis Raja Naga berkerut, dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari alam atas sudah memikirkan Li Mushen. Hantu surgawi abadi mendengus dingin, seolah-olah para dewa marah, guntur ilahi jatuh dan membombardir bumi. Raja Molong, jika Anda terus begitu terobsesi dengannya, Anda akan menjadi orang berikutnya yang mati. Raja Molong menengadah ke langit dan tertawa, raja ini terobsesi. Raja berikutnya akan mati. Angin kencang yang tak berujung dan hujan lebat yang tak henti-hentinya turun dari langit, dan Raja Molong memandang dewa hantu surgawi dengan dingin, sejak raja ini lahir sampai sekarang. Tidak ada yang pernah bisa membunuhku. Jika kamu mengatakan raja ini sudah mati, maka raja ini akan menunggu. Dewa hantu surgawi sangat marah, dan Raja Naga membuat raungan naga yang menghancurkan dunia. Kepalanya terbuka, dan mulut naga hitam tampak melahap semua yang ada di dunia, menelan. Cahaya Jiutian menghilang, dan hanya beberapa suara halus dan putus asa datang dari jauh. Raja Molong, Anda pasti akan menyesalinya. Naik kapal abadi dan pergi, arus hitam surut seperti air pasang, cahaya matahari di seluruh dunia yang gelap bersinar lagi, dan dunia mendapatkan kembali cahayanya. Seluruh kota Zongding dipenuhi dengan naga yang perkasa. 100 mil jauhnya dari kota Zongding, kehampaan itu bergolak dengan pola menjulang, dan 3 sosok keluar dari kehampaan. Ketiganya bukan siapa, mereka adalah He Xuanfeng, Yang Mulia Heishan dan Ji Shenren. Mereka bertiga berjalan keluar dari kehampaan dan datang ke gunung yang megah. Mereka bertiga tampak sedikit malu, terutama Ji Shenren, yang pucat dan sudah menderita banyak luka. Tuan, kami telah meninggalkan kota Belding. Yang Mulia Montenegro menghela napas lega. Jenderal hantu dan kapal abadi di kota Zongding membuat mereka merasa tertekan dan tidak bisa bernapas, jika bukan karena pembentukan He Xuanfeng. Tidak ada seorang pun dari dia yang bisa melarikan diri dari kota Zongding. Ji Shenren melihat ke arah kota Zongding dari jauh dan diam, tetapi untuk beberapa alasan dia menghela nafas lega, mungkin karena Li Mushen akan mati di kota Zongding. Lagi pula, Li Mushen sangat kuat, dan dia belum pernah bertemu dia sebelumnya. Hanya saja dia juga menyesal tidak mampu bersaing dengan Li Mushen itu. He Xuanfeng membawa tangannya di punggungnya, dengan ekspresi rumit, dan juga melihat ke arah Zongding Cheng. Li Mushen sangat luar biasa, dan dia bahkan lebih baik daripada Ji Shenren. Dia mungkin kandidat yang paling cocok untuk kompetisi kaisar untuk Heishan Louku, tetapi sangat disayangkan dia meninggal dalam keluarga Zong. Yang Mulia Montenegro melangkah maju dan bertanya dengan ragu-ragu, Bagava, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? He Xuanfeng merenung sejenak, dan berkata, kembalilah ke Menara Heishan, halaman abadi Desolate Timur di sisi dinasti Xianjing sudah menerima magang. Mungkin cabang lain dari gedung Qianji sudah mulai menjadi yang pertama. Tempat di Menara Langit dan Bumi dan kontes kaisar. Sudah waktunya bagi kita untuk bersiap. Yang Mulia Montenegro mengangguk setuju, melirik Ji Shenren di sebelahnya, dan berkata, saya khawatir Li Mushen sudah mati, apa yang harus dilakukan Ji Shenren? He Xuanfeng sedikit menyipitkan matanya dan menatap Ji Shenren. Ji Shenren terkejut ketika melihat He Xuanfeng menatapnya, tetapi kepucatan wajahnya tidak dapat disembunyikan. Li Mushen pasti mati di keluarga Zong, dalam pertempuran keluarga Zong. Dia bukan lawan saya, hanya bertarung. Dia terganggu di tengah, kalau tidak dia pasti sudah mati di tanganku. Ji Shenren sangat menyadari kekuatan gedung Qianji. Jika dia menjadi kandidat untuk kompetisi kaisar gedung Heishan, itu akan sangat membantu pertumbuhannya. Bahkan keluarga Ji tidak bisa dibandingkan, jadi dia harus berjuang untuk itu tidak peduli siapa kandidat kontes kaisar Heishan Lou. Ji Shenren, di Donghuang, kamu dapat dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa di antara orang-orang kudus. Inilah yang saya butuhkan di Heishan Lou. Saya juga melihat kekuatan Anda di mata saya, tetapi bakat Li Mushen tidak lebih buruk dari Anda, mungkin lebih baik kamu lebih kuat, tapi dia pasti sudah mati di kota Zongding. Dan karena itu masalahnya, maka kamu masih menjadi kandidatku untuk kompetisi kaisar di Heishan Lou, kata He Xuanfeng perlahan. Ji Shenren sangat gembira, dan pada saat ini, arus hitam tak berujung menyebar, dan ada 9 perahu abadi yang melaju di kejauhan, napasnya panjang dan menakutkan. Dan jiwa burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Melarikan diri di hutan. Yang Mulia Montenegro terkejut, itu adalah perahu batu di kota Zongding.
Mungkinkah mayat hantu yang mengejar kita di masa depan? Wajah Ji Senren tiba-tiba menjadi pucat, kitab suci bela diri di tubuhnya berlari, dan dia melarikan diri ke kejauhan. Yang Mulia Heishan melihat He Xuanfeng menyaksikan kapal-kapal abadi itu datang. Dia berkata dengan cemas, "Tuan, ayo cepat pergi dari sini, Jenderal hantu di kapal abadi, kita bukan lawan." Yang Mulia Heishan cemas, dengan ketakutan di matanya. Ji Senren telah melarikan diri. Jika bukan karena kehadiran He Xuanfeng, saya khawatir dia juga akan melarikan diri. "Tuan, ayo cepat pergi dari sini." He Xuanfeng mengangkat tangannya dan menghentikan Yang Mulia Heishan untuk berbicara. "Pemilik, lihat. Tuhan, penting untuk pergi dari sini dulu." Mata He Xuanfeng cerah dan berkedip, "Tidak perlu pergi, mungkin ada perubahan di Zhongdingcheng." "Perubahan?" Yang Mulia Heishan berkata, "Zhongdingcheng benar-benar terhalang oleh perahu-perahu batu itu. Bahkan penguasa tertinggi Zhong Donghuang tidak akan tahu apa yang terjadi pada keluarga Zhong. Sekarang setelah perahu-perahu batu itu ada di sini, pasti ada 9 mayat hantu. Titik. Jenderal telah memenggal semua orang, dan sekarang dia datang untuk memburu kita." He Xuanfeng menggelengkan kepalanya, "Xiao Shan, apakah kamu masih ingat adegan ketika perahu batu datang ke kota Zhongding? Jiwa ribuan prajurit di kota itu ditekan oleh perahu batu dan tertidur lelap, dan kamu melihat adegan sekarang. Di mana kapal-kapal batu lewat?" Ini. Setelah mendengar kata-kata He Xuanfeng, Yang Mulia Heishan dengan cermat mengamatinya, matanya tiba-tiba terkejut, dan dia berkata, "Burung dan binatang itu, mereka." "Itu benar, perahu batu itu aneh, mereka pasti memiliki efek menekan jiwa, membuatnya tertidur lelap, dan bahkan mungkin ada hantu yang keluar dan menelan jiwanya, tapi sekarang. Jiwa burung dan binatang itu gemetar, tetapi mereka tidak terpengaruh. Linghu ditekan dan tertidur lelap, jadi dia melarikan diri kemana-mana, mungkin sesuatu terjadi pada perahu batu itu." Mendengar apa yang He Xuanfeng katakan, Yang Mulia Heishan menghela nafas lega, "Tuan, ada apa?" "Lihat saja," kata He Xuanfeng ringan. Arus hitam melonjak melewati, menutupi matahari dan bulan di langit dan bumi, dan langit dan bumi menjadi gelap. Tiba-tiba, He Xuanfeng bergerak ke Deng Xianchuan, dia berdiri di puncak gunung dan menepuk kepala Deng Xianchuan dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini luar biasa, memancarkan nyala api yang mengamuk, tetapi ini adalah telapak matahari. Mendaki kapal abadi secara alami merasakan krisis, seorang prajurit mayat hantu yang terkenal berdiri di kapal pendaki abadi, dan hantu itu meraung, menghalangi telapak tangan. Namun meski begitu, banyak mayat hantu dimusnahkan di telapak tangan He Xuanfeng. Segera setelah itu, He Xuanfeng menembak beberapa telapak tangan berturut-turut, membunuh ratusan mayat hantu dan tentara surgawi. Di atas kapal abadi, mayat-mayat hantu itu meraung ke He Xuanfeng, dan kepala 10.000 ras di kapal itu juga membuat semua jenis suara menderu di He Xuanfeng. Tetapi kapal asrama abadi tidak berhenti, dan mengikuti arus hitam dan pergi ke kejauhan. Di puncak gunung, Yang Mulia Montenegro memandang He Xuanfeng. He Xuanfeng berkata, "Jenderal hantu di kapal batu tidak lagi di kapal." "Di mana para jenderal hantu itu?" tanya Yang Mulia Montenegro. He Xuanfeng sedikit menyipitkan matanya, dia melihat ke arah Zhongdingcheng, seharusnya mati di kota Zhongding. Yang Mulia Putra Montenegro terkejut lagi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, matanya penuh ketidakpercayaan, dia tidak percaya kata-kata He Xuanfeng sama sekali. Mereka semua menyaksikan kekuatan jenderal hantu itu, dan mereka bukan lawan, mereka hanya bisa melarikan diri melalui formasi. Dan bahkan jika dia melarikan diri melalui formasi, hanya dia dan He Xuanfeng dan Ji Senren yang mengikuti Jin yang pertama melarikan diri, dan yang lainnya dihentikan oleh para jenderal hantu itu. Dan sekarang mereka sudah mati, mengapa ini? Dari jauh, pendaki perahu abadi menghilang ke langit, dan seluruh dunia kembali damai. Yang Mulia Montenegro tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. He Xuanfeng berkata, "Sekarang, jangan kembali ke gedung Heishan, ayo pergi ke kota Zhongding untuk melihat bagaimana situasinya. Saya ingin melihat siapa master hebat untuk menyingkirkan jenderal hantu di kapal batu." Titik petik 2. Yang Mulia Montenegro mengangguk. "Tuan-tuan, Ji Senren baru saja melarikan diri," kata Yang Mulia Montenegro. He Xuanfeng tidak peduli, dengan senyum di wajahnya, "Biarkan dia pergi, mungkin Li Mushen belum mati." Dibandingkan dengan Ji Senren, Li Mushen lebih cocok menjadi kandidat untuk kompetisi Kaisar Heishan Lou saya. "Xiao Shan, kamu bagaimana menurutmu?"
Yang Mulia Heishan mengangguk dan berkata, Tuan Tanah, tentu saja, benar. Saya juga berpikir bahwa Li Mushen lebih cocok menjadi kandidat untuk kompetisi Kaisar Heishan Lou. Kalau begitu, ayo kembali ke kota Zongding, kata Hei Xuanfeng. Hei Xuanfeng membawa Yang Mulia Heishan ke kota Zongding. Saat ini di kota Zongding, tubuh naga besar Raja Naga Hitam menutupi langit dan menutupi matahari, membentang dan berliku, seperti gunung bergelombang. Di kota Zongding, jiwa semua prajurit masih tidur, angin bertiup, dan hujan sangat deras. Raja Naga bermandikan angin dan hujan, dan tubuh naga besar berubah menjadi pria parubaya berbaju hitam. Pakaian Raja Naga Tinta sangat cantik, biarkan saja. Berayun dan tidak terkendali, agung dan mulia, dan agung, dia datang ke Li Mushen yang sedang tidur, dan pupil hitamnya berputar seperti teratai, menembakkan cahaya hitam. Sinar cahaya ini bergabung ke dalam tubuh Li Mushen, dan Li Mushen terbangun dari tidur nyenyaknya, hanya untuk merasakan keributan dan rasa sakit, kekacauan. Bocah bau, kata Raja Molong. Li Mushen bangkit, Mo tua, kamu akhirnya kembali. Bocah bau, jika raja ini tidak kembali, kamu telah dibawa pergi oleh hantu-hantu itu, dan kamu pasti akan mati, kata Raja Molong. Sudut mulut Li Mushen terangkat dan berkata, Mo tua, ini bukan kamu, ini memang Raja Naga Mo, sangat kuat, bahkan jika 9 jenderal hantu dengan mudah dipenggal olehmu, seberapa kuat kekuatanmu sekarang? Mencapai apakah ada wilayah Kaisar Agung? Raja Molong memutar matanya ke arah Li Mushen, Kaisar Agung bukanlah apa-apa, dan sulit untuk menjadi kaisar di dunia. Dia adalah sosok teratas di seluruh benua Dewa Abadi. Dia mendominasi segalanya di dunia. Sejak segel, kekuatannya telah turun banyak, bagaimana bisa mencapai level itu? Bab 227. CDN. Bel Bingcheng bangun. Setelah itu, Raja Molong mendengus lagi, tetapi bahkan jika itu tidak mencapai tingkat itu, di benua Dewa Abadi, kecuali beberapa ras alien kuno dan besar, jadi, dan sekte besar aristokrat kuno. Raja ini juga bisa berjalan menyamping. Petik 2. Mata Li Mushen berbinar, dan dia akan bertanya kepada Raja Molong apakah ada cara untuk menghidupkan kembali Linger. Bocah bau, minumlah pil ini. Raja Molong mengeluarkan pil gusu dari cincin naga dan melemparkannya ke Li Mushen. Obat macam apa ini? Raja Naga berkata, pil obat ini disebut pil Dasang Butian, dan sekarang kamu telah menggunakan sisik naga yang diberikan kepadamu oleh raja ini. Tampaknya kamu juga telah menggunakan semacam teknik rahasia, yang telah merusak kekuatan sumber di tubuhmu. Dan yang besar memiliki puting The Heaven Repairing Pill adalah untuk memperbaiki sumber kerusakanmu, jadi ambillah dengan cepat. Mata Li Mushen berbinar, apakah itu keterampilan terlarang dalam ilmu pedang disintegrasi pedang iblis Bajian Wushuang, atau sisik naga yang diberikan kepadanya oleh Raja Molong? Keduanya melebih-lebihkan potensi di tubuhnya dan menghabiskan banyak energi. Banyak sumber di tubuhnya, mungkin itu akan berdampak buruk padanya di jalan kultivasi di masa depan. Tanpa diduga, Raja Molong memikirkannya untuknya lebih awal, dan benar-benar memberinya pil penambah surga yang besar. Dan dengan pil obat ini untuk memperbaiki asal kerusakan, Li Mushen juga merasa lega. Li Mushen menelan pil Dasang Butian, dan pil itu diubah menjadi kekuatan obat paling murni untuk memperbaiki gejala sisa yang ditinggalkan oleh pertempuran di Gunung Jikong. Di tubuhnya, itu memancarkan cahaya putih, dan napasnya juga perlahan naik, terus-menerus lebih kuat. Raja Molong mengangguk, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Mushen telah tumbuh besar setelah tidak melihatnya dalam waktu singkat. Di Gunung Jikong, Li Mushen menggunakan formasi perbaikan surga untuk mendapatkan terlalu banyak kekuatan esensi dari murid Ji yang telah mati. Awalnya kekuatan itu tertidur di bagian terdalam tubuhnya. Itu pecah sepenuhnya, mendorong basis budidaya Li Mushen terus-menerus. Dan basis kultivasi Li Mushen telah lama berada di puncak Jenderal Bintang 9, dan dia dapat menembus ranah seni bela diri. Tetapi untuk memasuki menara langit dan bumi untuk bersaing memperebutkan daftar jenderal, dia mengendalikan kultivasinya ke puncak Jenderal Bintang 9, dan kultivasinya sendiri meningkat. Dan dia akan memasuki ranah seni bela diri, yang membuat kulitnya tiba-tiba berubah. Sebelum Li Mushen bisa bereaksi, Raja Molong memulai, dia menunjuk titik akupuntur di tubuh Li Mushen, dan nafas dan kultivasi Li Mushen yang naik mundur ke belakang. Yang membuat Li Mushen menghela nafas lega. Raja Molong berkata, Li Mushen, era akhir kaisar akan datang, dan tujuan Anda adalah menjadi kaisar agung di benua Dewa Abadi.
Maka Anda harus memasuki Menara Dewa Langit dan Bumi di Wastelen Timur untuk mendapatkan pengalaman dan bersaing untuk daftar. Dan daftar pertama ini adalah daftar komandan militer. Setelah Anda berada di daftar komandan militer, tidak ada kekuatan kuno di benua Dewa Abadi yang dapat memberi Anda pertumbuhan. Dan Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri, jadi kamu harus mengendalikan kultivasimu sendiri. Puncak Jenderal Bintang 9. Li Mushen mengangguk dan kembali dari kelahirannya. Tentu saja, dia sangat jelas tentang hal ini. Kemudian, Raja Naga berkata lagi, kamu memiliki esensi yang besar dan menakutkan di tubuhmu. Jika kamu memurnikan esensi ini, maka kultivasimu akan menerobos dalam sekejap, mendorong kekuatanmu ke puncak yang lain. Itu didukung. Li Mushen mengangguk. Ada ribuan pejuang keluarga Ji yang meninggal di Jikongshan hari itu. Sebagai tulang punggung keluarga Ji, mereka sangat kuat. Hampir semua dari mereka setidaknya telah mencapai alam roh bela diri. Sayangnya, mereka semua mati di tangan Li Mushen dan iblis ganas di tangan, belum lagi keberadaan sosok yang mulia. Dan esensi dari kekuatan yang telah disempurnakan oleh Venerable Jinri dalam formasi yang melengkapi langit sangat besar. Saya tidak tahu kerana apa kultivasinya akan meningkat, belum lagi ribuan murid keluarga Ji. Murid keluarga Ji ini adalah dasar dari keluarga Ji. Ribuan orang langsung dipenggal oleh Li Mushen, yang dapat membuat bahkan keluarga Ji yang kuat terluka, jadi wajar bagi Li Mushen untuk membunuh. Juga karena inilah mereka mengirim Yang Mulia Qianshan, Yang Mulia Dahe dan ratusan ahli keluarga Ji ke kota Zongding untuk membunuh Li Mushen, tetapi mereka tidak mengharapkan perubahan ini. Yang Mulia Qianshan dan Yang Mulia Dahe keduanya meninggal di kota Zongding, termasuk ratusan orang kuat keluarga Ji, dan tanah leluhur keluarga Ji secara alami memiliki kartu nasib orang-orang ini. Ketika mereka melihat kartu nasib ini rusak satu persatu, dan saya tidak tahu kemarahan macam apa yang akan terjadi. Anda harus tahu bahwa tidak banyak yang mulia di seluruh benua Dewa Abadi. Karena Li Mushen, keluarga Ji telah kehilangan 3 yang mulia, yang ditakdirkan untuk sangat melukai vitalitas keluarga Ji, dan bahkan lebih terkejut dan marah dengan Li Mushen. Tanda seru. Setelah menelan pil Dasang Butian, semangat dan energi seluruh orang Li Mushen kembali ke puncak. Pada saat ini, dia luar biasa dan agung, memberi orang perasaan menyegarkan. Sekarang keadaanku telah kembali ke puncak, jika aku bertarung melawan Ji Shenren lagi, dia pasti bukan lawanku. Pikir Li Mushen. Sebagai penjaga Li Mushen, Raja Molong mengangguk puas ketika melihat Li Mushen dalam keadaan seperti itu, dan dia juga menaikkan beberapa harapan untuk pencapaian Li Mushen di masa depan. Raja ini merasa bahwa pagoda langit dan bumi di Wastelen Timur telah dibuka, dan mungkin daftar langit dan bumi itu juga telah terbangun. Li Mushen, kamu harus pergi ke pagoda langit dan bumi sesegera mungkin, kata Raja Molong. Li Mushen mengangguk, dan dia bertanya kepada Raja Molong, Mo Tua, bisakah kamu membawa seseorang kembali dari kematian? Raja Naga sedikit mengernyit, ada apa? Li Mushen berkata, berlama-lama meninggal di Gunung Jikong, tubuhnya hancur, dan sekarang hanya jiwanya yang tersisa. Lao Mo, aku ingin tahu apakah kamu dapat membangkitkannya. Setelah berbicara, Li Mushen menahan napas dan menatap Raja Molong, seluruh hatinya tampak gugup. Raja Molong berkata, kamu pasti menggunakan sisik naga raja ini untuk menyebabkan kerusakan pada tubuhmu, tetapi karena gadis itu. Li Mushen mengangguk, memang karena Linger. Lao Mo, apakah ada cara untuk membangkitkan Linger? Raja Molong mendengus dan tampak sangat arogan. Dia memandang Li Mushen, raja ini adalah Raja Molong, di benua dewa, betapa mudahnya menyelamatkan seseorang, karena Anda mengatakan bahwa jiwa Linger masih ada, raja ini ada di sana. Adalah cara untuk menyelamatkannya. Benarkah? Mata Li Mushen berbinar gembira. Bocah bau, siapa raja ini? Apakah kamu tidak percaya raja ini? Kata Raja Molong dengan sedih. Tentu saja tidak, tetapi Linger sudah mati sekali. Terakhir kali ayahnya hampir mati untuk menyelamatkannya, dan ini adalah kedua kalinya dia meninggal, Li Mushen menjelaskan. Aku sudah mati 2 kali. Setelah mendengarkan kata-kata Li Mushen, Raja Molong mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi serius. Mo Tua, Li Mushen melihat ekspresi Raja Naga berubah, dan hatinya tenggelam. Raja Molong berkata dengan sungguh-sungguh, kebangkitan dari kematian pada dasarnya tidak toleran terhadap langit dan bumi. Jika Linger mati hanya sekali, dengan kekuatan gaib raja yang luar biasa ini, dia secara alami akan dapat dibangkitkan, tetapi saya mendengar Anda mengatakan bahwa Ling telah mati 2 kali.
Seluruh dunia tidak sama, bukan karena langit dan bumi tidak dapat ditoleransi karena kebangkitan itu karena dunia tidak dapat menahannya sama sekali. Ada jumlah tetap antara langit dan bumi, dan menghidupkan kembali manusia adalah dengan mematahkan jumlah tetap langit dan bumi, menyebabkan malapetaka yang tidak terduga. Jika nomor tetap itu dilanggar 2 kali, bahkan raja ini tidak tahu apa konsekuensinya. Jadilah, suara Raja Molong serius dan serak. Li Mushen tidak mau, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghidupkan kembali Linger? Raja Molong menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Anda membawa raja ini untuk melihat bagaimana jiwanya sekarang. Li Mushen mengangguk, dan Raja Naga Tinta melambaikan tangannya yang besar, dan cahaya tinta berdesir di kota Zongding. Para pejuang di kota Zongding yang mengambil jiwa-jiwa ini dan jatuh tertidur lelap menamparkan tubuh mereka dengan cerdas dan tiba-tiba terbangun dari tidur mereka. Di seluruh kota Zongding, semua orang jatuh ke dalam kelesuan sesaat, dan kemudian melakukan urusan mereka sendiri, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di seluruh kota Zongding. Tetapi perubahan di kota Zongding menarik perhatian para pejuang di kota. Mengapa Zongding Cheng dipotong menjadi 2 bagian, dan bagaimana tanda pedang vertikal dan horizontal itu berasal? Seorang prajurit bertanya dengan kaget dan bingung. Seorang pendekar melihat ke arah rumah yang runtuh di depannya, matanya melebar. Rumah ini tidak runtuh sekarang, tapi sekarang runtuh. Apa yang terjadi? Mungkinkah mataku kabur? Di beberapa jalan di kota Zongding, banyak prajurit mati karena hantu di perahu peri. Secara keseluruhan, seluruh kota Belding benar-benar terkejut. Tapi segera, mereka menemukan alasan untuk ini. Baru saja, mereka telah melihat arus hitam tak berujung menyebar dari arah luar kota Zongding. Di arus hitam, ada 9 kapal batu kuno yang berlayar di antara mereka. Ketika kapal-kapal batu itu berlayar, jiwa mereka tertidur lelap, dan apa yang terjadi kemudian, tidak diketahui. Pada saat ini, keluarga Zong memiliki mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di dalamnya, darah mengalir secara vertikal dan horizontal. Dan seluruh keluarga Zong dipenuhi dengan bau darah yang kental dan menjijikkan. Dengan tangan besar Raja Naga, para pejuang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup terbangun dan melihat bahwa kapal abadi dan naga raksasa telah menghilang. Keluarga Zong, yang telah berubah menjadi reruntuhan, memiliki sedikit kepanikan di hatinya. Dia mengendarai Ling Hong dan buru-buru meninggalkan keluarga Zong. Kejadian ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya, yang mengejutkan mereka. Apa yang terjadi harus diberitahukan kepada pasukan masing-masing. Pada saat yang sama, mereka juga harus mengirim seseorang untuk mencari tahu siapa Li Mushen. Ada kapal-kapal batu yang aneh dan kuat yang datang untuknya, dan naga itu tampaknya juga datang untuknya. Li Mushen ini, saya tidak tahu dari mana asalnya. Sejak dia melarikan diri dari penjara surgawi Duanfu di kota Zongding, dan kemudian bertempur di Gunung Jikong, reputasinya mulai menyebar ke seluruh wilderness timur. Semua kekuatan utama di Huang dia mendengar tentang Li Mushen sedikit. Di rumah Zong, dengan bantuan Raja Molong, luka serius Zong Wudi telah pulih. Dia terbangun dari tidur nyenyaknya. Ketika dia melihat Li Mushen, kejutan muncul di matanya, diam-diam mengatakan bahwa Li Mushen baik-baik saja. Setelah itu, Zong Wudi memandang Raja Molong di samping Li Mushen. Ada napas yang sangat ringan dari Raja Molong, tetapi bahkan napas ringan itu membuatnya merasa terkejut, seolah-olah dia akan menyerah dan menundukkan kepalanya. Saya berpikir dalam hati, siapa pria parubaya yang mengikuti Li Mushen ini? Aku sebenarnya takut padanya. Bab 228, Tanah Leluhur Zong. Tiba-tiba, kilatan petir melintas di benak Zong Wudi, memikirkan naga raksasa sebelum jiwanya tertidur, kekuatan naga raksasa, langit dan bumi yang tak terkalahkan. Yang mengejutkan seluruh pikiran Zong Wudi. Dan naga hitam tiba-tiba muncul dan membunuh semua jenderal hantu di 9 kapal abadi, untuk menyelamatkan Li Mushen. Tapi sekarang Li Mushen baik-baik saja, ada seorang pria parubaya di sisinya, dan dia memiliki perasaan takut ketika menghadapi pria parubaya ini. Mungkinkah pria parubaya ini adalah Raja Molong? Memikirkan hal ini, pupil Zong Wudi tiba-tiba menyusut, mundur 2 langkah, dan menatap Raja Naga dengan waspada. Dia tahu bahwa Raja Molong menakutkan dan kuat, dan saya khawatir hanya dengan satu pandangan, dia bisa memenggal kepalanya, yang telah menjadi seniman bela diri yang kuat, bahkan jika dia menolaknya. Itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Patriark, ini adalah Raja Molong, naga raksasa yang kamu lihat, kata Li Mushen.
Li Mushen secara alami melihat bahwa Zhong Wudi telah menebak siapa orang ini, tetapi dia tidak menyembunyikannya dan memberitahu Zhong Wudi secara langsung. Hati Zhong Wudi bergetar, meskipun dia sudah menebaknya, tetapi sekarang mendengarkan Li Mushen mengatakan ini, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit takut di dalam hatinya. Raja Molong berkata, raja ini adalah Raja Molong, penjaga Li Mushen. Dan Zhong Wudi bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar kata-kata Raja Molong, dan berkata dalam hatinya, Raja Molong ini sebenarnya adalah penjaga Li Mushen. Raja Molong sangat kuat, dan bahkan jika dia mencapai ranah Wuzun, dia tidak dapat melihat sedikit pun Raja Molong. Dan Raja Molong benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penjaga Li Mushen. Mungkinkah Raja Molong ingin membantu Li Mushen untuk memperebutkan tahta kaisar terakhir? Ini membuat Zhong Wudi terkejut sekaligus senang. Raja Molong, saya pemilik pintu luar Zhong Wudi. Zhong Wudi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat. Raja Molong mengangguk, dengarkan apa yang dikatakan Li Mushen, dia dan putrimu Zhong Linger sudah menikah. Zhong Wudi berkata, tepat hanya hari ini, tetapi saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, dan pasukan gerbang luar yang membentuk keluarga Zhong saya di kota Zhongding dihancurkan. Melihat keluarga Zhong hancur, Zhong Wudi menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi hari ini, dia masih akan menikahi Linger dengan Li Mushen. Raja Molong sangat kuat, dia adalah pelindung Li Mushen dan secara alami akan melindunginya. Adapun apa yang terjadi di kota Zhongding, bahkan jika susunan teleportasi yang memasuki tanah leluhur keluarga Zhong dihancurkan, orang dapat dikirim dari tanah leluhur. Tetapi mereka tidak melakukannya. Zhong Wudi tahu alasannya. Orang-orang di tanah leluhur takut. Mereka takut pada mereka yang naik kapal abadi, jenderal mayat hantu dan tentara mayat hantu, jadi mereka menyerahkan sekte luar keluarga Zhong, yang membuat Zhong Wudi merasa sangat tidak nyaman. Tapi sekarang, Raja Molong telah muncul, dan dia telah membalikan keadaan dan membunuh para jenderal hantu itu. Kekuatannya tak tertandingi bahkan untuk seluruh tanah leluhur keluarga Zhong. Mungkin dia bisa melewati Li Mushen, dan kemudian mengandalkan Zhong Wudi untuk membunuhnya. Seluruh keluarga Zhong, kekuatan keluarga dan prestise di Wilderness Timur sekali lagi meningkat mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun bagi Zhong Wudi, yang terpenting adalah putrinya, mungkin dengan adanya Molong King, putrinya bisa dibangkitkan kembali. Pada saat ini, Zhong Wudi banyak berpikir. Raja Molong berkata, bawa saya ke tanah leluhur keluarga Zhong Anda, saya ingin melihat bagaimana Zhong Linger sekarang. Mata Zhong Wudi berbinar, tetapi kemudian dia menghela nafas. Arai teleportasi yang memasuki tanah leluhur keluarga Zhong telah dihancurkan oleh para jenderal hantu itu, dan tanah leluhur tampaknya ditutup saat ini, bahkan jika saya adalah pemilik keluarga. Saya tidak bisa memasuki tanah leluhur. Petik 2. Li Mushen memandang Raja Molong, dan dia tahu bahwa Raja Molong akan memiliki kemampuan untuk memasuki tanah leluhur keluarga Zhong. Benar saja, Raja Molong mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, beritahu saya lokasi tanah leluhur, dan raja ini akan dapat membawa Anda ke tanah leluhur. Zhong Wudi mengangguk, dan kemudian memberitahu lokasi tanah leluhur Raja Molong. Raja Molong mengangkat tangan kanannya dan menarik ke depan. Kekosongan dibuka oleh tangan kanan Raja Molong, membentuk portal masuk. Raja Naga adalah yang pertama memasuki portal ini. Li Mushen mengikuti dengan cermat. Zhong Wudi melihat portal di depan kekosongan dengan kaget dan bergumam. Menghancurkan kekosongan ini adalah sarana kekuatan gaib, bahkan kekuatan tertinggi di Wilderness Timur tidak memiliki sarana seperti itu, Raja Naga Hitam ini sebenarnya memilikinya. Cara seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Wudi menenangkan hatinya yang bersemangat, dia berkata dalam hatinya. Raja Molong adalah penjaga Li Mushen, saya khawatir bahkan para tetua Hua yang duduk yang awalnya ditentang oleh keluarga Zhong akan setuju dengan Li Mushen sekarang. Ini pernikahanmu dengan Linger. Zhong Wudi tahu betul bahwa Yang Mulia Qianshan dan Yang Mulia Dahe dari keluarga Ji membawa ratusan murid Ji ke kota Zhongding untuk membunuh Li Mushen. Yang Mulia Ma hanya milik pihak yang mendukungnya, tetapi setengah dari orang-orang di tanah leluhur menentang pernikahan Li Mushen dan Linger. Tetapi sekarang tampaknya mereka akan menyetujui masalah ini. Zhong Wudi memasuki portal kehampaan, mengikuti di belakang Raja Molong dan Li Mushen, kehampaan tersapu, dan mereka muncul di dunia. Dan dunia ini adalah tanah leluhur keluarga Zhong.
Li Mushen mengendarai angin di bawah kekuatan atribut angin dari pola roh guntur darah di tubuhnya, dan mengikuti Raja Naga Tinta untuk berdiri di atas langit. Memandangi gunung dan sungai di bagian langit dan bumi ini dari jauh. Di antara gunung dan sungai, gunung yang menjulang tinggi, sungai, gurun, dataran. Melihat kemana-mana, di tanah leluhur keluarga Zong, ada banyak lonceng raksasa. Lonceng ini memiliki ukuran dan warna yang berbeda, dan dari waktu ke waktu berbunyi di tanah leluhur. Ini adalah harta yang luar biasa. Li Mushen merasakan energi spiritual dari tempat ini dan berkata dalam hatinya. Zong Wudi muncul dari portal kehampaan, dan berkata kepada Raja Molong dan Li Mushen, ini adalah tanah leluhur keluarga Zong saya. Ketiganya muncul di tanah leluhur keluarga Zong, tanpa menutupi napas, mereka ditemukan oleh yang kuat di tanah leluhur untuk pertama kalinya, dan untuk sementara. Ada ledakan lonceng yang bergema di langit di gunung ini dan sungai kencang. Kemudian pelangi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit. Dan ratusan murid dari keluarga Zong yang telah mencapai alam raja bela diri muncul di depan ketiga Li Mushen dan mengelilingi mereka. Pembangkit tenaga listrik keluarga Zong ini mengelilingi mereka bertiga, ekspresi mereka dingin dan mengancam, dan aura yang kuat dipenuhi dengan rasa pembantaian yang menakjubkan. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke tanah leluhur keluarga Zongku? Teriak seorang murid dari keluarga Zong. Murid dari keluarga Zong ini baru berusia 20 tahun, tetapi dia memiliki kepala yang kuat, memancarkan aura yang luar biasa dari tubuhnya, dan dia telah mencapai ranah seni bela diri. Raja Molong memandang sekelompok murid keluarga Zong dengan acuh tak acuh. Zong Wudi melangkah maju dan berteriak. Saya adalah kepala pintu luar keluarga Zong, Zong Wudi, bahkan tidak mengenal saya. Setelah berbicara, Zong Wudi mengeluarkan token patriark dari tangannya. Oh, ternyata itu adalah patriark dari sekte luar. Tianjiao muda memiliki penghinaan di matanya, patriark tidak tinggal di sekte luar, mengapa dia datang ke tanah leluhur? Zong Wudi menatap dingin ke arah Tianjiao muda di depannya, dan berkata, Zong Hong, apa yang terjadi pada keluarga Zong di kota Zongding, kamu pasti lebih tahu. Zong Hong mencibir dan melirik Li Mushen dengan provokasi di matanya, apakah kamu Li Mushen? Li Mushen mengangkat sudut mulutnya dan mengangguk, ya. Zong Hong berkata, tanah leluhur secara alami jelas tentang apa yang terjadi di gerbang luar keluarga Zong di kota Zongding, tetapi itu karena kamu, tanah leluhur secara alami tidak akan membantu, Li Mushen. Aku tidak mengharapkanmu untuk tidak memilikinya. Mati. Setelah berbicara, Zong Hong mengerang, dan seluruh orang terbang keluar dan menabrak hutan, tetapi pada titik tertentu, Li Mushen muncul di posisi asli Zong Hong, mengangkat tinjunya. Omong kosong begitu banyak. Dalam sekejap, anak-anak dari keluarga Zong yang mengelilingi tiga orang Li Mushen masing-masing mengeluarkan senjata mereka, memancarkan aura, dan menatap Li Mushen dengan heran di mata mereka. Dikabarkan bahwa Li Mushen membuat keributan di Jikongshan dan membunuh ribuan pejuang keluarga Ji. Mereka pikir ini hanya berlebihan. Dari sudut pandang ini, mereka tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Sebagai seorang seniman bela diri di alam roh bela diri, Zong Hong juga merupakan satu dalam sejuta bakat. Tanpa reaksi sedikit pun, dia diledakkan oleh Li Mushen. Membuat murid-murid keluarga Zong ini tidak berani memandang rendah dirinya. Li Mushen, aku akan membunuhmu. Di hutan, Zong Hong naik ke langit, pakaian di tubuhnya compang camping ketika dia jatuh ke hutan barusan, menatap Li Mushen, matanya penuh amarah. Bunuh dia, Zong Hong menyapa para murid keluarga Zong yang mengepung ketiganya. Tembakan Raja Molong, tetapi sedikit aura-aura dipancarkan, yang membuat kulit semua orang berubah, dan tubuhnya tampak didorong oleh 100.000 gunung, jatuh langsung dari langit. Dan dihancurkan ke tanah. Ayo pergi, kata Raja Molong. Zong Wudi mengangguk dan membawa Raja Molong dan Li Mushen ke tanah leluhur. Zong Hong hancur ke tanah, ekspresinya penuh amarah dan dendam, tetapi dia tidak berdaya. Ling Hong sedang berjalan di jalan, Zong Wudi berkata kepada Li Musendao. Tentang pernikahanmu dengan Linger, ada orang di tanah leluhur yang mendukungnya, dan beberapa yang menentangnya, dan Zong Hong milik pihak lawan, dia adalah putra Zong Haotian. Saya sangat menyukai Linger, dan saya menyukainya pertama kali dia datang ke tanah leluhur, tetapi sebelum pagoda surgawi surga dan bumi dibuka, kesombongan klan dilarang meninggalkan tanah leluhur. Dan Linger juga tidak menyukainya. Li Mushen mengangguk dan berkata dalam hatinya, sekarang jiwa-jiwa ditempatkan di tanah leluhur keluarga Ji, saya tidak bisa tidak khawatir tentang apakah jiwa Linger aman di sini. Tuan Mo, Li Mushen, ini dia.
Tidak lama kemudian, setelah berjalan melalui gunung dan sungai, cahaya ungu melompat ke depan, bunga dan tanaman eksotis, dan aroma harum menjadi terbuka. Sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi seperti lonceng terletak di dalamnya, dan pada saat yang sama, banyak rumah dan loteng berdiri di dalamnya. Para prajurit mengendarai Linghong untuk berjalan, dan ada binatang aneh dan keberuntungan, berlari di antara puncak gunung dan rumah-rumah. Tetapi ketika ketiga Li Mushen tiba di tanah leluhur keluarga Zong, sebuah lonceng nyaring terdengar di tanah leluhur. Suara bel bertabrakan dengan senjata seperti besi berkarat, membuat suara kuda besi emas, yang bercampur dengan kekuatan spiritual yang besar dan rasa paksaan tertinggi. Mereka telah menemukan kita, ayo turun, kata Zong Wudi. Bab 229, Zong Haotian. Raja Naga memandang tanah leluhur keluarga Zong dengan ringan, dan mengikuti keturunan Zong Wudi. Tepat ketika mereka bertiga jatuh, dengusan dingin datang dari tanah leluhur, Zong Wudi, sekarang pintu luar rumah Zong telah dibawa ke bencana karena Anda. Beraninya Anda muncul dan kembali ke tanah leluhur. Bawa orang luar ke tanah leluhur. Zong Wudi sedikit mengernyit. Di tanah leluhur, seorang pria kurus datang dengan dua tetua yang telah mencapai realem martial sovereign. Mengenakan jubah ungu, pria kurus ini tingginya hanya sekitar 1,6 meter, matanya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Dia menatap Zong Wudi dengan dingin. Zong Wudi memandang pria kurus itu dengan acuh tak acuh, dan berkata, Zong Haotian, bagaimana menurutmu, Linger menikahi Li Mushen? Jadi tentu saja Li Mushen sudah menjadi anggota keluarga Zongku, jadi mengapa orang luar mengatakan itu, orang ini? Tuan Mo adalah penjaga Li Mushen, dan kultivasinya setinggi langit, jadi dia secara alami bisa datang ke tanah leluhur keluarga Zongku. Baik Li Mushen maupun Raja Molong tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menonton dalam diam. Jelas Zong Wudi bertentangan dengan Zong Haotian itu. Dan dia ingin memblokir mereka langsung di luar tanah leluhur. Zong Haotian mencibir dan menunjuk Raja Molong, dia Taois, basis budidaya mencapai langit. Zong Wudi, saya pikir semakin lama Anda hidup, semakin buta mata Anda. Haha, orang buta yang bermartabat sebenarnya gelombang CDN. Gelombang bisa menjadi pemilik pintu luar keluarga Zong, yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dua tetua yang duduk di samping Zong Haotian tertawa keras. Raja Molong tampak sangat tenang, dan melihat semua yang terjadi dengan ringan. Pada saat ini, semua napasnya telah disembunyikan, dan dia hanya memiliki napas dasar kultivasinya sendiri untuk mencapai ranah Raja Wu, bahkan jika orang tertinggi datang ke Li Mushen, dia tidak bisa mengetahuinya. Basis kultivasinya yang sebenarnya, dan karena alasan inilah Zong Haotian dan dua tetua yang duduk di sekitarnya akan mengejek Zong Wudi. Dan Li Mushen tampak tidak bahagia, berlama-lama menikahinya, Zong Wudi sudah menjadi ayah mertuanya, dan sekarang seseorang mengejeknya di depannya. Bagaimana mungkin Li Mushen membiarkannya begitu sombong? Dan tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari kejauhan, ayah, jangan biarkan mereka pergi. Zong Haotian melihat Tian Qiong dan rombongannya datang dari langit di kejauhan, dan pemimpinnya adalah Zong Hong. Pada saat ini, Zong Hong marah di dalam hatinya. Dia adalah salah satu yang terbaik di tanah leluhur, tetapi dia dipermalukan oleh orang luar di tanah leluhur. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, ini memalukan. Dia harus menghapus rasa malu ini. Dan cara menghilangkan rasa malu di tubuh, tentu saja, adalah dengan merenggut nyawa Li Mushen dan pria parubaya yang tampan di sampingnya. Ketika Li Mushen melihat Zong Hong, kekuatan iblis di tubuhnya berubah menjadi pedang tipis di telapak tangannya, dan di antara jari-jarinya, pedang itu melesat ke arah Zong Hong. Pedang tipis itu berubah menjadi aliran cahaya, berputar-putar antara langit dan bumi, dan kecepatannya sangat cepat, hanya untuk mendengar teriakan dari Zong Hong. Kekuatan spiritual dalam tubuh runtuh, pelangi spiritual menghilang, dan seluruh orang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, Li Mushen menginjak kaki Xiao Yao dari Yunsu, melangkah keluar dalam satu langkah, dan menangkap Zong Hong yang jatuh dari langit. Bocah bau, kamu berani menyakitiku. Zong Hong memarahi dengan marah. Diam. Li Mushen berkata ringan, dan menamparkan mulut Zong Hong. Terkunci. Suara yang renyah. Mata Zong Hong melebar, matanya memerah, kamu berani memukulku. Terkunci. Li Mushen menamparkan wajahnya lagi dengan punggung tangannya. Kenapa aku tidak bisa memukulmu? Kamu, Li Mushen, aku akan membunuhmu. Terkunci. Ah, aku juga marah.
Terkunci. Telapak tangan satu demi satu menamparkan wajah Zhong Hong. Orang harus tahu seberapa kuat kekuatan fisik Li Mushen, bagaimana mungkin Zhong Hong bisa membawanya. Setiap telapak tangan seperti perunggu emas yang ditampar di wajah, rasa sakitnya tak tertandingi, dan semuanya wajah orang itu bengkak tinggi, merah tua seperti babi saus. Pada akhirnya, Zhong Hong berhenti berbicara, dengan ketakutan di matanya, penuh ketakutan pada Li Mushen. Tidak bicara lagi. Zhong Hong mengangguk dengan tergesa-gesa, terlihat sangat menyedihkan. Li Mushen menatapnya dengan ringan, dan tiba-tiba menamparkan wajah Zhong Hong lagi, aku akan membiarkanmu berbicara. Zhong Hong buru-buru berkata, jangan bicara, jangan bicara. Dengan nada gemetar, Li Mushen ini seperti iblis. Li Mushen mengangguk puas, menyeret Zhong Hong kembali ke Zhong Wudi dan Mo Longwang. Dari tubuh Zhong Hong, rapier Li Mushen jatuh dari langit, dan kemudian Li Mushen meraihnya dan memukul wajahnya hingga menjadi kepala babi. Butuh waktu yang sangat cepat untuk membiarkan murid-murid keluarga Zhong dan Zhong Haotian dan kedua tetua Siwa tidak bereaksi ketika mereka melihat Zhong Hong lagi. Wajah Zhong Hong bengkak seperti kepala babi. Zhong Haotian, ini putramu, kata Limu. Mata Zhong Haotian penuh amarah, dia mengambil langkah dan berteriak, Li Mushen, beraninya kamu memukul anakku. Li Mushen mengangkat keras Zhong Hong, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melawannya. Kamu pikir aku bodoh? Zhong Haotian menatap Li Mushen dengan dingin, matanya seperti menyemburkan api. Li Mushen mengangkat bahu dan berkata kepada Zhong Haotian, jika kamu tidak bisa melakukannya, tanyakan saja padanya jika kamu tidak tahu. Setelah berbicara, Li Mushen menamparkan wajah Zhong Hong di depan Zhong Haotian. Terkunci. Suara renyah terdengar oleh semua orang yang hadir, para murid keluarga Zhong, bahkan dua tetua yang duduk di samping Zhong Haotian, melebarkan mata mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Zhong Hong adalah putra Zhong Haotian. Dan Zhong Haotian adalah tetua yang duduk di tanah leluhur keluarga Zhong. Ayahnya, Zhong Jiangming, juga kakek Zhong Hong. Dia adalah salah satu orang paling berkuasa di keluarga Zhong. Saya tidak menyangka Li Mushen akan melakukannya. Berani memukul Zhong Hong. Bahkan Zhong Wudi tidak menyangka bahwa Li Mushen akan tiba-tiba menyerang Zhong Hong, dan seluruh orang tercengang. Di hadapannya, hanya Raja Molong yang berdiri di sana dengan ringan, setenang air. Setelah menamparkan Zhong Hong dengan tamparan, Zhong Hong tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya bengkak dan bahkan fitur wajahnya tidak lagi terlihat. Tuan Zhong Hong, apakah aku memukulmu? Sudut mulut Li Mushen terangkat dan berkata. Untuk kelompok orang yang menentangnya ini, Li Mushen secara alami tidak akan memiliki belas kasihan sedikit pun. Zhong Hong membenci Li Mushen di dalam hatinya, tetapi untuk melarikan diri dari cakar Li Mushen, dia tidak berani menunjukkannya, dan buru-buru berkata. Saya tidak memukul saya tidak memukul saya jatuh, dan aku jatuh sendiri. Li Mushen berkata, jika keluarga Zhong yang bermartabat memilih salah satu tokoh arogan, ayahnya adalah tetua dari tanah leluhur keluarga Zhong, dan dia bisa jatuh saat berjalan. Kamu benar-benar luar biasa. Zhong Hong mengangguk, seperti ayam yang mematuk nasi, Tuan Muda Li benar, luar biasa, luar biasa. Zhong Haotian sangat marah, Li Mushen, lepaskan putraku. Jangan biarkan dia pergi. Sekarang putra Zhong Haotian telah dipukuli, tidak ada gunanya membiarkan dia pergi. Meskipun saya hanya kepala pintu luar keluarga Zhong, saya tidak takut dengan Zhong Haotian ini. 2. Di telinga Li Mushen, suara Zhong Wudi terdengar. Setelah selesai berbicara, Zhong Wudi melirik Raja Molong dan berkata pada dirinya sendiri, saya khawatir bahkan jika Zhong Haotian ingin berurusan dengan Li Mushen. Dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Apa yang dilakukan Li Mushen, tidak hanya Zhong Haotian yang marah, tetapi juga dua tetua yang duduk di sampingnya, dan para murid keluarga Zhong juga marah. Sebagai orang luar, Li Mushen berani menghina keluarga Zhong. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di keluarga Zhong saya? Li Mushen, jangan marah, lepaskan aku. Zhong Haotian berteriak marah lagi. Li Mushen menyipitkan matanya sedikit, mengangkat Zhong Hong dan melemparkannya ke Zhong Haotian. Zhong Haotian buru-buru menangkap putranya yang berharga, dan ketika dia marah, keraguan muncul di hatinya, anak ini benar-benar melepaskanku. Ayah, Li Mushen menghinaku, kamu harus membalaskan dendamku dan menghancurkannya berkeping-keping. Kembali ke sisi Zhong Haotian, mata Zhong Hong dipenuhi dengan kekejaman dan kebencian, dan berteriak pada Zhong Haotian.
Ayo, bunuh anak ini untukku. Mata Zhong Haotian dingin, aura gelombang CDN gelombang pembunuhnya bocor, dan dia langsung memerintahkan dua tetua yang duduk di sampingnya untuk melakukannya. Zhong Wudi mengambil langkah, berdiri di depan Li Mushen, dan mengeluarkan token patriark pintu luar di tangannya. Li Mushen sekarang adalah setengah dari keluarga Zhong. Tetapi saya ingin melihat apakah Anda memiliki keberanian untuk membunuh. Tanda seru petik 2. Pada saat yang sama, aura yang mulia yang bergejolak meletus dari tubuh Zhong Wudi, bertabrakan dengan aura Zhong Haotian di luar tanah leluhur, bersaing satu sama lain. Untuk sesaat, dua tetua Hua yang duduk berhenti dan ragu-ragu. Menurut apa yang dikatakan Zhong Wudi, Li Mushen memang anggota keluarga Zhong. Jika Anda melakukan sesuatu yang menentangnya, Anda akan dihukum oleh 10.000 lonceng yang membunyikan telinga Anda. Hukuman ini jelas merupakan mimpi buruk bagi para murid keluarga Zhong. Tidak ada yang bisa selamat dari hukuman ini. Pada akhirnya, mereka akan langsung disetrum sampai mati oleh Wan Zhong, dengan darah dari 7 lubang dan wajah yang mengerikan. Mata Zhong Haotian bersinar dengan cahaya dingin. Ada orang biasa di tanah leluhur yang belum mengakui pernikahan Li Mushen dan Zhong Linger. Anda tidak perlu khawatir apa yang terjadi, saya di sini. Kata-kata Zhong Haotian meyakinkan kedua tetua yang duduk di Hua, menunjukkan niat membunuh dan membunuh Li Mushen. Li Mushen mengalahkan Zhong Hong, dapat dikatakan bahwa konfliknya tidak besar, tetapi Zhong Haotian ingin membunuh Li Mushen. Li Mushen mendengus dalam hatinya, ketika dia pertama kali tiba di tanah leluhur keluarga Zhong, memikirkan pengalaman hidupnya sebelumnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Zhong. Ketika dua tetua yang duduk datang untuk membunuhnya, Zhong Wudi menembak, dan kekuatan hukum bergabung ke telapak tangannya, memukul mundur dua tetua yang duduk. Zhong Haotian, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Zhong Wudi, aku seperti ini, hanya mengandalkan master sekte luar kecilmu, bagaimana kamu bisa tahan denganku? Zhong Wudi, cabang keluarga Zhong milikmu ini akan segera musnah. Zhong Haotian berkata dengan dingin. Setelah berbicara, napas Wuzun meletus dari tubuh Zhong Haotian, dan cahaya ungu berubah menjadi naga, membungkus tubuhnya. Dia berkata kepada dua tetua yang duduk. Aku akan berurusan dengan Zhong Wudi, kamu pergi dan bunuh anak itu untuk saya, tapi mari kita lihat bagaimana Bel yang tak terkalahkan ini bisa melakukannya. Setelah berbicara, Zhong Haotian menyerang Zhong Wudi. Tubuh Zhong Wudi muncul dalam bentuk lonceng, menyaksikan serangan Zhong Haotian, napasnya melonjak dan dia pergi menemui musuh. Ledakan. Dengan suara teredam, Zhong Wudi dan Zhong Haotian bertarung bersama. Bab 230. CDN Kakek Zhong Hong. Bunuh dia untukku. Di sisi lain, Zhong Hong berkata dengan kesal kepada dua tetua yang duduk. Kedua tetua yang duduk saling memandang, aura pembunuh meluap dan membunuh Li Mushen lagi. Ekspresi Li Mushen tenang, dan di sampingnya, Raja Molong mendengus. Suara dengungan ini, seperti ledakan gemuruh, bergema di seluruh tanah leluhur, dan dua tetua yang duduk tiba-tiba gelombang CDN gelombang menjadi pucat dan terbang dalam suara dengungan Raja Molong. Segera setelah itu, dari tubuh Raja Naga Tinta, naga yang mengguncang dunia mungkin keluar. Kekuatan naga ini luar biasa dan tak ada habisnya, menembus seluruh tanah leluhur. Langit dan bumi gelap dan ribuan auman naga terdengar di langit. Di kubah langit, naga tinta berputar-putar di antara langit dan bumi. Tubuh naga mereka melingkar bersama, dan kepala naga keluar, membentuk cakram besar yang berputar di langit, dan kepala naga luar membuat raungan naga. Tanda seru. Dalam gemuruh, gunung dan sungai di tanah leluhur keluarga Zhong bergetar. Murid keluarga Zhong yang tak terhitung jumlahnya di tanah leluhur terbangun selama budidaya mereka. Di bagian terdalam dari tanah leluhur, 3 orang sedang tidur di sumber para dewa, dan 3 pohon kuno sudah tua dan busuk. Tokoh tertinggi keluarga Zhong tiba-tiba membuka mata mereka, dan mata mereka seperti lubang hitam yang dipenuhi bintang. 3 tokoh tertinggi dari keluarga Zhong memiliki mata yang dalam dan mempesona, dan mereka penuh ketakutan pada saat ini. Long Wei, familiar dengan Long Wei yang mengguncang dunia, bukan? Seorang tokoh tertinggi dari keluarga Zhong bergumam, nadanya penuh gemetar. Mengerang. Raungan naga lain, raungan naga ini sangat arogan, dan sumber ilahi yang dibutuhkan agar 3 tokoh tertinggi tertidur langsung retak. Diiringi suara kaca-kaca, dalam suara auman naga, satu demi satu retakan muncul di sumber dewa. Ini dia. Dia belum mati. Dia benar-benar datang ke tanah leluhur keluarga Zhongku.
Cepat kirim seseorang untuk menemuinya, dan jangan memprovokasi orang dewasa. Sosok tertinggi lainnya berkata dengan cemas. Di luar tanah leluhur, kekuatan naga Raja Naga seperti sungai yang deras tak terbatas dan bergejolak pada saat yang sama. Zhong Haotian, yang sedang bertarung, merasakan kekuatan naga ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dia ditekan untuk tanah, dan seluruh wajahnya menjadi pucat-pucat, bibirnya gemetar. Melihat paksaan yang begitu menakutkan, aku hanya merasakannya dari 3 tokoh tertinggi di tanah leluhur. Siapa pria parubaya ini? Zhong Haotian merasa tidak nyaman dan berpikir sendiri. Pada saat yang sama, di tanah leluhur, suara lonceng terdengar, di mana Ziki berubah menjadi naga dan burung phoenix, membubung di antara langit dan bumi. Lonceng terdengar renyah dan manis. Ribuan lonceng berdentang serempak, dan pada saat yang sama kali ribuan bendera ungu di tanah leluhur berkibar, berburu di angin sepoi-sepoi. Ini adalah perlakuan tertinggi yang digunakan tanah leluhur keluarga Zhong untuk menyambut VIP. Di luar tanah leluhur, Zhong Haotian dan Zhong Hong, serta 2 tetua yang duduk dan murid-murid keluarga Zhong memiliki keraguan di mata mereka. Mereka tidak mengerti mengapa ribuan bel berbunyi serempak dan ribuan bendera berkibar di tanah leluhur. Mungkinkah seorang tamu terhormat datang ke rumah Zhong? Zhong Wudi melihat ke arah tanah leluhur, dan kemudian menatap Raja Molong, menebak dalam hatinya bahwa akan ada hal seperti itu di tanah leluhur, mungkin karena keberadaan Raja Molong. Ayo masuk. Li Mushen memimpin. Li Mushen harus segera menemui Linger. Dia tidak tahu apakah jiwa Linger telah dimasukkan ke dalam batu dewa penghangat jiwa di tanah leluhur. Tanah leluhurku ada VIP yang datang, kamu tidak bisa masuk sekarang. Zhong Haotian menghentikan ketiga Li Mushen. Mata Zhong Hong kejam, dan dia takut pada Raja Molong, tetapi dia penuh dengan kebencian yang tak terbatas pada Li Mushen. Dari bawah hingga besar, dia belum pernah dipermalukan dan disiksa. Bagaimanapun, dia harus membunuh Li Mushen. Ayo masuk. Zhong Wudi berkata dengan sungguh-sungguh, saya kira 1000 lonceng di tanah leluhur berdering bersamaan, dan 10.000 bendera berkibar karena keberadaan Lord Mo. Zhong Haotian mencibir, Zhong Wudi, saya akui bahwa dia sangat kuat, tapi jadi apa tanah leluhur keluarga Zhong saya tidak ada tanpa dia, jika dia berani melanggar tanah leluhur keluarga Zhong saya. Tidak peduli seberapa kuat dia, tanah leluhur memiliki miliknya sendiri. Jaga dia. Bising. Raja Molong berkata, dan menamparkan Zhong Haotian terbang dengan 1 telapak tangan. Telapak tangan ini menamparkan tubuh Zhong Haotian, dan meskipun tidak membunuhnya, itu juga menyebabkan dia terluka parah. Sosok terhormat yang bermartabat tidak bisa menahan jejak kekuatan Raja Molong. Ayah. Zhong Hong bergegas dan membantu Zhong Haotian berdiri. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Pergi dan panggil kakekmu, pergi. Zhong Haotian berkata dengan lemah dan dingin. Zhong Hong mengangguk dengan tergesa-gesa, ayah, jangan khawatir, aku akan memberitahu kakek dan membiarkan mereka membalaskan dendam kita. Zhong Hong bangkit, memandang ketiga Zhong Wudi dengan dingin, dan berkata, Zhong Wudi, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bawa orang luar untuk menyakiti pemilik keluarga Zhong, tunggu sampai aku pergi dan memberitahu kakek, kamu pasti akan mati. Petik 2. Naga terbang dan Phoenix menari, Zirui naik ke langit, dan pada saat ini, 2 kuda bergegas keluar dari tanah leluhur dengan suara bel. Kedua dewa penunggang kuda itu mengendarai kuda emas ungu bertanduk 1, dan memegang lonceng ungu di tangan mereka. 2 pria dan kuda vertikal dipisahkan, meninggalkan sebuah jalan. Jalan itu ditutupi dengan karpet merah yang terbuat dari bulu binatang dari alam Raja Bela Diri yang diburu dan dibunuh oleh sosok terhormat dari keluarga Zhong. Murid-murid dari keluarga Zhong turun dari kuda emas ungu bertanduk 1. Berdiri di samping, megah. Seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an berjalan melintasi karpet merah. Dia memiliki rambut putih dan fisik. Tubuhnya yang kurus bergelombang dengan ki dan darah, menyembunyikan kekuatan tak berujung dan aura kehidupan yang bersemangat. Di belakang lelaki tua itu, ada 20 murid keluarga Zhong. 20 murid keluarga Zhong ini semuanya berubah menjadi naga dari ki ungu, terjalin di sekitar tubuh mereka. Ketika Zhong Hong melihat lelaki tua itu, matanya menjadi cerah, dan dia menoleh ketiga Li Mushen dan berkata, kakekku ada di sini, dan kalian bertiga sudah mati. Orang tua ini tidak lain adalah kakek Zhong Hong, ayah Zhong Haotian, Zhong Jiangming. Raja Naga memandang Zhong Jiangming, lalu memejamkan matanya untuk beristirahat.
Li Mushen sedikit mengernyit, dia hanya ingin membawa Raja Molong ke tanah leluhur untuk melihat kondisi Linger, apakah dia bisa membangkitkan Linger, mengapa ada begitu banyak masalah. Zhong Wudi tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah Zhong Jiangming. Zhong Jiangming adalah salah satu jurumudi keluarga Zhong, jika Zhong Hong memberitahunya, dia tidak akan tahu apa konsekuensinya. Sejak 100 tahun yang lalu, kultivasi Zhong Jiangming telah melintasi realem martial sovereign dan menjadi sosok tertinggi di realem martial sovereign. Setelah 100 tahun, tidak ada yang tahu kedalaman kultivasinya saat ini. Raja Molong sangat kuat, saya tidak tahu apakah itu lawan Zhong Jiangming. Zhong Jiangming datang untuk mengundang seorang pria besar atas perintah leluhur di tanah leluhur, tetapi ketika dia berjalan keluar dari tanah leluhur, dia melihat cucunya Zhong Hong. Dan sekarang seluruh wajah Zhong Hong berbentuk seperti kepala babi, yang membuat Zhong Jiangming sedikit mengernyit berpikir, siapa yang berani menggertak cucuku? Kakek, kamu di sini, kamu harus memutuskan untukku dan ayahku. Kata Zhong Hong. Zhong Jiangming berkata, apa yang terjadi? Dengan tingkat kultivasinya, semua yang ada secara alami termasuk di matanya, tetapi dia tidak berharap cucunya tidak bertarung, yang membuatnya marah. Ketika dia melihat putranya Zhong Haotian dipukuli, dia bahkan lebih marah. Di sini, di tanah leluhur keluarga Zhong, seseorang berani menggertak ayah dan cucu mereka. Dia juga mengabaikan Zhong Jiangming. Zhong Hong berkata kepada Zhong Jiangming, kakek, aku dipukuli oleh bocah itu Li Mushen, dan ayahku dipukuli oleh pria paruh baya itu. Bunuh mereka, bunuh mereka. Zhong Jiangming melirik Li Mushen, lalu mengalihkan pandangannya, hanya fokus pada Raja Molong. Kultivasi Raja Molong saat ini hanyalah ranah Raja Wu. Mungkinkah dia mengalahkan Zhong Haotian? Bukan. Zhong Wudi melangkah maju dan berkata, Penatua Jiangming, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Zhong Haotian mencegah kita memasuki tanah leluhur. Dia pantas menerima semua yang dia derita. Zhong Jiangming tersenyum dingin. Matanya besar, seperti mata harimau, bersinar dengan cahaya keemasan dan mati lemas, kamu pantas mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Zhong Wudi, kapan kamu menjadi begitu baik? Zhong Wudi tidak berani menunjukkan kelemahan, dan memandang Zhong Jiangming, tetapi Zhong Jiangming terlalu kuat, cahaya keemasan melintas di matanya, Zhong Wudi mengerang, wajahnya memucat. Dan semua organ internalnya terluka. Keduanya dibunuh untukku, dan Zhong Wudi membawaku ke tanah leluhur, di mana dia memutilasi orang-orang dari klan yang sama, melayani sesuai dengan hukum klan. Dan terus menunggu di sini untuk kedatangan tamu-tamu terhormat. Zhong Jiangming berkata. Dari belakang Zhong Jiangming, dua murid dari keluarga Zhong melangkah maju dan melangkah maju untuk membunuh Li Mushen dan Raja Molong. Li Mushen membantu Zhong Wudi berdiri dan merasakan luka di tubuhnya. Dia marah dan berkata kepada Raja Naga, Mo tua, Zhong Jiangming melukai ayah mertuaku. Tampaknya masih sulit untuk memasuki tanah leluhur. Berikan kepada mereka, lihat warnanya. Raja Naga mengangguk, dan ketika dua murid dari keluarga Zhong yang telah dipenggal kepalanya bergerak, dia menembak, dan dua nafas naga keluar dari nafasnya. Dua napas naga dimuntahkan dan berubah menjadi tornado, bersiul di sini. Dalam sekejap, orang-orang membalikkan punggung kuda mereka, dan kuda emas ungu bertanduk satu berteriak. Prajurit keluarga Zhong itu tidak bisa menghentikan embusan angin seperti itu. Tertiup angin dan langsung terhempas. Zhong Jiangming terkejut, siapa Raja Naga Hitam ini? Meskipun dia hanya memiliki ranah Raja Bela Diri, dia memiliki kekuatan seperti itu. Tornado meraung, Zhong Jiangming meminumnya, dan cahaya keemasan di mulutnya berubah menjadi singa emas. Singa mengaum dan menelan tornado dalam satu gigitan. Angin menjadi tenang, dan singa berambut emas berdiri di samping Zhong Jiangming dengan mata cerah dan raungan rendah. Zhong Jiangming mengambil langkah dan berteriak, jika kamu melanggar tanah leluhur, kamu harus dieksekusi. Singa emas mengaum dan membantai Li Mushen dan Mo Longwang. Raja Naga mendengus, dan tiba-tiba gelombang CDN gelombang singa berambut emas kesakitan. Saat berikutnya, tubuhnya langsung meledak, dan tornado di perutnya mengamuk lagi. Mata Zhong Jiangming terkejut, dan kemudian dia menjadi marah, langit dan bumi melonjak, dan telapak tangan besar muncul di langit. Menghancurkan langit, membuat dunia berubah warna, dan memotret Li Mushen dan Mo Longqing. Kekuatan telapak tangan ini sangat besar, mengunci semua energi Li Mushen, kekuatan yang hanya dirasakan Li Mushen dari saat kematiannya di kehidupan sebelumnya hingga kehidupan ini.
Jika tidak ada Raja Naga Hitam, Li Mushen pasti akan mati di bawah telapak tangan ini, tetapi Li Mushen memiliki keberadaan Raja Naga Hitam. Jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang telapak tangan ini. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe, semoga dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.